Pesinetron Risty Tagor berharap proses sidang cerainya dengan Stuart Collins cepat selesai agar dirinya bisa move on meski bakal menyandang status janda untuk kedua kalinya di usia yang masih muda. Risty sepertinya tidak lagi peduli. Ia hanya ingin fokus membesarkan kedua anak laki-lakinya walaupun tanpa pendamping. Artis kelahiran 12 April 1989 ini pun mengungkapkan tidak ingin melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Stuart, termasuk soal anak mereka, Arkana Rafif Bisyari. Mungkin masih bertanya-tanya pemirsa, sebenarnya bagaimana kasus Risty Tagor dan juga Stuart Collins. Ini pastinya hari ini, tepatnya di rumah ada-ada aja, kita sudah kehadiran Risty Tagor. Iya. Ya pastinya makasih udah mau datang ke sini. Sama-sama. Dan biasanya tamu itu untuk menghormati tamu yang datang, biasanya kita suka kasih minum. Oh gitu. Iya, dan yang pastinya minum ini gelasnya biasa. Boleh puasa nggak hari ini? Enggak ada. Emang kebetulan ini hari nggak jadwalnya puasa ya. Nggak ada jadwal puasa. Kebetulan ini gelasnya gelas biasa, airnya yang luar biasa. Karena ini adalah air. Diminum nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setiap tetes yang mengalir di tubuh Risty Tagor akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan Ya, udah. Risty, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mama? Mama alhamdulillah sehat. Arsen gimana Arsen? Arsen sama adiknya juga sehat alhamdulillah. Arsen berarti sekarang udah umur? Arsen nanti April 5 tahun. April 5 tahun, berarti sekarang lagi getol-getolnya sekolah. Iya, lagi lucu-lucunya baru mulai juga. sekolah TKA kan. Lagi TKA. Kabarnya Mama? Baik, Mama sehat? baik, sehat, alhamdulillah. Kalau Stuart kabarnya gimana? Nggak tahu. Beneran loh. Mas beneran nggak tahu sih, Bu? Ini mukanya tegang loh, aku jadi takut deh. Beneran nggak tahu kabarnya Nggak. Stuart? Nggak tahu. Selama ini dia tampil di infotainment pun nggak pernah melihat bagaimana dan Nggak mau cari tahu, nggak tahu dan nggak mau cari tahu sih. Kemarin ada yang kasih tahu aja pas sidang 2 minggu lalu berarti ya, dikasih tahu kalau dia katanya kecelakaan lagi. itu dapat kabar atau emang sengaja cari tahu berita Enggak itu? sih, aduh nggak mau cari tahu sih, cuman dikasih tahu sama media karena waktu itu kan pas biasalah sidang pasti ada wartawan. Dikasih tahu katanya kecelakaan, jatuh dari motor. Terus habis itu selesai sidang, ketemu sama pengacaranya, dikasih tahu lagi sama pengacaranya, katanya Risty nggak mau jenguk tuh ke rumahnya, dia kan habis operasi, habis main futsal katanya gitu. Oke, jadi yang pertama bilang katanya jatuh dari motor. Pengacaranya bilang jatuh dari main futsal. Yang benar yang mana menurut Risty? Nggak tahu. Percayakah dengan omongan-omongan itu? Nggak tahu sih. Jadi Berapa kali berarti sidang berarti itu? sidang udah berapa kali ya, udah dari Oktober sih, berarti Maret nanti persidangan lagi itu udah hampir mau 6 bulan berarti ya sidangnya. Berarti akan dijadwalkan lagi pada tanggal 3 3 Maret 2016. Udah cukup lama berjalan proses dari Risty menggugat sampai dengan sekarang pun belum putusan. Belum. Berapa kali dia pernah hadir ke persidangan? Dia hadirnya aku nggak tahu sih, cuman kita sempat ketemunya cuma 2 kali. Jadi aku kan baru datang sidang pas sidang pertama, karena kalau kita ngegugat ternyata harus datang dong, kalau nggak datang dianggapnya nggak serius. Ya. Nah ternyata pas di situ ada situ ketemu gitu. Nah sama yang 2 minggu lalu kalau nggak salah, 2 atau 3 minggu lalu aku baru bisa datang lagi ke persidangan. Kebetulan Stu juga datang pas di situ. Ketemu sama Stu di persidangan, tegur-teguran? Baik-baik aja sih, tegur-teguran pas di dalam. Terus ada berita yang mengatakan katanya dia nggak mau ngobrol sama kamu? Ya begitulah keadaannya. Jadi kamu nyamperin dia dan ternyata? Ya karena kan sebenarnya pengennya capek, pengen cepet beres gitu. Maksudnya setiap masalah selalu ada 2 versi cerita. Jadi jangan nanti aku lagi salah dengan apa yang aku omongin di media, dia juga nanti merasa disalahkan dengan dia di media. Jadi pada saat selesai sidang itu, dia di media, aku samperin, maksud aku udah sama-sama aja lah biar cepet beres gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nggak tahu dia nggak mau. Nggak mau cepet beres? Nggak tahu, bukan nggak mau cepet beres, cuman nggak mau ada aku di situ. Jadi pas ngomong, dianya pergi tinggalin aku sampai dia bengong. Aku kayak, gue kayak racun ditinggalin gitu. Berarti ini adalah nggak ada yang mau pisah pastinya, Nggak. ya kan? Apa benar karena kau matre? Kalau dibilang kayak gitu sih, itu fitnahan sih kayaknya ya. Soalnya Katanya kamu minta mobil yang mewah, kamu minta terus habis itu duit 56 juta sebulan untuk mencicil rumah.
biasa lah ya, itu kan dia sendiri ngomong gitu. Padahal sebenarnya sampai detik ini juga rumah aku bayar sendiri, nggak pernah ada yang dari siapapun gitu. Terus tidak pernah minta dia juga, cuman kayaknya mungkin itu apa yang dia bahas ke pengacaranya kali ya gitu. Terus kalau minta mobil, kayaknya abis nikah dia yang pakai mobil aku kemana-mana. Dan aku memang bilang mau ganti mobil, ya mau ganti lah, mau punya anak 2, kayaknya selalu berpikir selesai habis ngelahirin kerja ganti mobil, dan itu kayaknya ganti mobil tuh hal yang biasa gitu loh, jadi bukan hal yang berat, dan aku tidak pernah minta sama siapapun. Jadi aku pas denger cuma ketawa, aku bilang tanya aja dia tuh sama ayahnya Acen waktu nikah sama dia 4 tahun emang pernah minta mobil, aku gituin aja karena nggak pernah minta. Apakah terlalu dianggap membebani hidupnya Stuart, gaya hidup kamu, cara hidup kamu? Nggak tahu ya, mungkin menurut dia begitu, cuman kayaknya aku baik-baik aja. Jadi kalau dia ngerasa aku membebani kehidupannya dia, apa ya, takut salah ngomong sih sebenarnya, tapi buat aku pribadi ya pola hidup aku tidak berubah dari dulu sampai sekarang, ada ataupun tidak ada dia fine aja gitu. Nyesel nggak nikah sama Stuart? Enggak sih, nggak ada yang disesali, karena kalau nggak ketemu dia mungkin aku tidak bisa lihat Arkana sekarang. Nyesel nggak akhirnya menikah 2 kali dan ternyata gagal kedua kali? Enggak ada penyesalan sih, justru lebih bersyukur. Bersyukurnya adalah pertama punya Arkana, kedua aku bersyukur karena aku tahu lebih cepat. Aku tahu di 3 bulan pernikahan kita kalau yang udah harus selesai gitu. 3 bulan itu waktu yang cukup banget. Sangat-sangat singkat. Jadi kerasanya jelas. Kayak nightmare kali ya. Jadi cuman mimpi buruk yang udah bangun, dan bersyukur kan kita kebangun daripada tidur terus gitu. Jadi ya alhamdulillah. Terus masalah cincin nikah, mahar, kamu minta yang mahal-mahal. Aduh, coba gimana nggak matre? Aduh gimana ya kalau ngomongnya. Dia tahu dari awal kalau berlian ngapain minta, banyak juga beli sendiri ya kan gitu pertama. Yang kedua, aku tidak pernah minta apapun, dialah yang ngomong mau ngasih. Jadi ya kita yang namanya mau nikah kan nungguin aja dikasihnya apa. Tapi sampai ada buku nikah, sampai beberapa saat sebelum akad, belum ada tanda-tanda tuh cincin mau ditaruh buat jadi mahar. Nah mamaku deg-degan dong. Oke. Saking sayangnya mamaku sama kita, karena mama cuma bilang gini, kalau udah di buku nikah, sekarang tamunya udah pada datang, ada media, terus juga kebetulan pada saat itu saksi-saksi kita Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor, apa nggak malu kalau sampai pernikahan batal gara-gara nggak ada cincinnya. Akhirnya mamaku keluarkanlah cincin punya mamaku pribadi dan kotaknya dari dalam tas, ditaruh untuk menyelamatkan Stu. Tapi ternyata niat baiknya mama malah dijadiin bumerang buat mama sendiri. Padahal aku bilang, ya ampun, bukannya itu artinya mamaku sayang ya sama kita, supaya kita nggak malu di tengah-tengah pernikahan jadi batal cuman gara-gara itu. Gitu. Apakah akhirnya menikah cuma hanya sekedar image doang karena takut malu? Enggak sih, ngapain malu. Sekarang juga kayaknya kalau dibilang takut malu harusnya sekarang lebih malu daripada nikah kemarin. Tapi udahlah, malu di mata manusia kan di mata Allah belum tentu kayak gitu. Oke, kalau dilihat di media memang Rizky pada saat itu lagi bed rest ya, lagi hamil, terus habis itu juga kondisinya drop banget, lagi kurang sehat, dan terlihat mama sangat menggebu-gebu menceritakan tentang nggak begitu anak saya, ya namanya seorang ibu, itu ibu pastinya. sih pasti. Tapi apakah Rizky sendiri tidak merasa bahwa mama terlalu ikut campur dalam rumah tangga? Enggak sih, karena selama pernikahan yang sangat singkat 3 bulan itu, aku 3 bulan belum ketemu papaku. Oke. Dan aku ketemu mama tuh jarang banget gitu. Jadi karena Rizky tinggal di karena aku tinggal di rumahku sendiri okay. gitu. Karena aku tinggal di rumahku sendiri dan mama papa ditinggal rumahnya sendiri gitu loh. Jadi nggak pernah ada yang ikut campur. Kalau dalam segi pekerjaan mungkin iya, karena kan mamaku manajer. Yes. Jadi itu sudah aku berikan wewenang dari saat aku umur 18 tahun sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah makanya pada saat dibilang ada pemberitaan mamaku ikut campur, kesian dong mama nggak ikut campur. Mama yang namanya ibu pasti kalau anaknya sakit yang pertama ngurusin. Ya. Jadi bukan ikut campur tapi ngurusin aku karena aku ditinggal, karena aku pendarahan tidak berhenti kehamilannya, karena juga maaf ya saat aku bed rest dan aku ditinggal itu aku pipis sama pupanya di tempat tidur. Siapa yang mau ngurusin kalau bukan mamaku? Gitu. Oke, tapi Stuart merasa kalau mama kamu terlalu ikut campur. Iya, karena dia jadi merasa tidak bisa tumbuh dewasa berdua dalam keluarga kecil, semuanya mama, disetir mama, dianggapnya disetir mama. Menurut dia begitu, padahal kayaknya dia yang nggak suka sama semua orang deh. Apakah gitu. Stuart pernah meminta untuk mama nggak jadi manajer kamu lagi? Pernah. Ya pernah dan sedih lah pasti, cuman ya aku cuma bisa bilang kalau nggak bisa gitu, karena
aku bisa kayak gini, bisa sampai jadi aku yang kayak sekarang, sampai bisa belajar nabung, punya apa, bisa menghidupkan anak-anakku pun karena mama jadi manajer aku. Gitu. Berarti mama tidak akan pernah tergantikan, tetap menjadi seorang mama, tetap menjadi seorang manajer buat Risti. Itu adalah tanggapan dari Stuart. Melihat beberapa media mengatakan bahwa Stuart juga beberapa kali kecelakaan. Kemarin pun dibilang kecelakaan. Merasa tertundakah ini dan sengaja dibuat-buat drama? Enggak. Sebuah konflik seperti sinetron yang tidak pernah ada tamatnya, semuanya bersambung terus. Makanya kalau nih stripping pengen cepet-cepet bungkus kali, kayaknya capek sebenarnya. Kalau dibilang drama, biar yang nilai jangan aku lah gitu kan. Terus kalau misalnya lama, memang lumayan lama sih, maksudnya kayaknya proses normalnya nggak dari Oktober sampai sekarang. Kalau kecelakaan kan pasti ya itu udah diatur sama Allah kali ya, jadi bukan karena kenapa-kenapa, mungkin memang... Bukan disumpahin juga? Enggak lah, nyumpahinnya mau nyumpahin sukses, nyumpahinnya pokoknya berdoainnya semoga sukses selalu, semoga cepat dapat pasangan seperti apa yang dia inginkan, doanya yang itu aja. Oke, Risti bilang ada 5 kebohongannya Stuart. Apa kebohongan Stuart yang bikin sakit hati banget? Aduh, ntar dihujat lagi nih kalau ngomong. Gua nggak bakal dihujat. 5 kebohongan Stuart. Enggak, soalnya aku nggak mau ngomongin soal itu. Nanti Risti akan jawab kira-kira apa saja 5 kebohongan Stuart. Jangan kemana-mana, tapi ada aja. Menyesal itu pasti di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan, ya kan? Jadi kalau misalnya mau daftar harus lihat-lihat dulu cicilannya banyak atau enggak, habis itu biaya per bulannya berapa, jadi enggak bingung setelah merit. Tapi ternyata Risti ini dibilang katanya punya 5 kebohongan tentang Stuart Collins. Siapa sih yang ngomong? Ini dia, Risti Tagor ungkap 5 kebohongan Stuart Collins pasca menikah. Siapa yang ngomong ya? Saya nggak tahu apa-apa. Media online. Namanya juga ada-ada aja, pasti ada aja beritanya. 1, apa kebohongan yang kamu temukan setelah menikah? Aduh, ntar aku dihujat nih, capek Udah kan nih. dari kemarin udah dihujat, nggak apa-apa. Udah sih, udah terus sih sebenarnya. Ya, pokoknya yang ada di situ aja lah, itu petusannya. Sebelum Stuart menikah dengan Risti, ibadahnya rajin, Ya, itu romantis, perilakunya baik ke Arsen, perhatian ternyata peres. Itu udah 3 tuh kan ya. Oke, setelah menikah semua itu berubah total. Setelah menikah itu tidak ada sama sekali. Oke, tadinya ibadahnya rajin, romantis, perilakunya baik ke Arsen, buat dapetin lo doang kali. Nggak tahu. Nggak tahu deh. 2 lagi apa? Kebohongannya... Gak apa-apa, kita doang kok yang ngobrol, yang lain mah gak ada yang denger. Pokoknya salah satu kebohongan yang di awal yang bikin ngedrop banget hamilnya tuh, Sekolah pilot bilangnya gagal, taunya ternyata gak pernah sekolah pilot. Itu udah tahu. Jadi intinya, aku nggak mau lagi nikah sama artis. Jadi waktu dia datang ke keluarga, termasuk ke aku dan sahabatku, dia bilang dia mau jadi pilot. Jadi aku bilang ya udah kan, sampai kapan sih sekolah pilot 8 bulan? Which is it means September harusnya udah selesai. Dari dia ngomong Dari gitu? dia pada saat ngomong itu. Jadi ya udah, aku bilang ya nggak apa-apa, saya kerja sampai September. Setelah itu nanti kan gantian suami yang kerja karena suami sekolah misalnya gitu kan. Suami sekarang sekolah nih, nanti suaminya kerja. Saya mau fokus di rumah aja istirahat sama ngurusin butik. Itu Niatnya? niatku, mimpiku tuh begitu gitu. Tapi ternyata begitu sudah nikah baru tahu kalau ya bohong, nggak ada. Dan itu harus dipertanggungjawabkan ke keluarga dan nggak tahu gimana cara ngomongnya sama keluarga. Dari mana lu tahu kalau ternyata dia bohong nggak sekolah pilot? Apa lu sengaja mencari tahu tentang kebenaran itu? Aku tanya gimana sekolah pilotnya. Itu udah nikah? Ditanya itu? Udah, pokoknya udah berkali-kali lah ya, udah beberapa proses itu. Terus
Karena pada saat deketin dia bilang sama nenekku, bilang sama mamaku tuh dia bahkan sudah daftar, sudah bayar. Oh, promonya begitu. Gitu. Oke. Terus juga pokoknya udah tes juga, udah tes fisik, pokoknya udah tinggal sekolah lah gitu intinya. Terus habis itu ternyata pada saat sudah aku tanya gimana sekolahnya, ternyata dia bilang oh nggak bisa, warga negara asing nggak bisa jadi pilot di Indonesia. Padahal ada orang Amerika jadi pilot di Indonesia. Nggak tahu juga karena emang nggak pernah jadi tahu soal pilot, tapi intinya mah percaya aja sama pasangan. percaya dan ternyata nggak sekolah. Lu sih gampang percaya sama laki. Makanya sekarang baru belajar. Siapa ya? Ini laki kan? Masuk kali Pak, kan bawa kunci. Permisi. Hai. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibram? Baik. Hai. Ada titipan. Titipan apa? Irfan nggak bisa datang, lagi jengukin Ebi di asmara. Asrama. Asrama. Terus dia kasih titipan ini. Buat siapa? Buat Risti katanya. Oh ya? Iya, masa Baik. buat Kak Indri? Dia sweet ya orangnya sama bintang tamu ya. Kasih ya. Kamu cemburu. Sweet loh, selama ini gue jadi tantenya Ebi baru-baru dia kasih sesuatu. Harus kasih. Ini Tiap kali ketemu ngapain juga Om Irfan dikasih. mana? Lagi pergi Om Irfan pergi. ke asrama. Ya ampun. Jengukin Ebi, kangen katanya sama Indri ini Ebi. dikasih ya, bukan minta ya. Oh. Ntar dia bilang minta. Kenapa sih harus di-mention gitu? Indri ini dikasih ya, bukan minta ya. Ntar dia bilang minta loh. Buka dong. Tahu nggak kenapa dia ngomong gitu? Kenapa? Abis beritanya banyak nggak dikasih, bilangnya diminta gitu. Buka ya? Oke. Buka. Kayak anak kecil buka kado ya. Ayo. Ini bagus loh. Apakah itu? Nah. Oh, dapat itu. Kamu mau juga? Om Irfan baik Terima hati kasih. sekali bintang tamu ya. Iya. Enggak, itu aku yang nyuruh Irfan beliin. Oh gitu. Gak mungkin. Kenapa? Gak mungkin ada inisiatif loh. Iya ini jangan diputar-putar. Jadi ini yang ngasih siapa? Yang ngasih Om Irfan. Om Irfan. Tenang aja, bukan Stuart Colin yang ngasih. Tapi pengen tahu ngomongin soal kasih-kasih terakhir Stuart Collins itu ngasih Risti apa sih? Apa barang terakhir yang pernah dia kasih? Jangan salah ngomong. Ntar nggak dikasih bilangnya dikasih. Enggak sih, belum pernah dikasih. Wah, lo Nggak masa mungkin. kawin nggak pernah dikasih apa-apa sih? Belum. Lu sih nggak mintaan orangnya. Kan minta Bu, cuman nggak dikasih. Minta apa ya? Coba tanya sama asisten saya pernah dikasih apa sih? Pernah dikasih apa? Tuh kan, nih geleng-geleng. Nggak pernah dikasih apa-apa. Tahu Nggak nggak ya, kok? asistennya kenapa geleng-geleng? Kenapa? Saksinya dia. Oh. Saksi, salah satu saksi ya. Salah satu saksi. Asisten merupakan salah satu saksi yang harusnya diganti Dia ya. juga korban difitnah juga soalnya. emang. Difitnah apa dia? Difitnahnya apa kok? Kok. Oh, dibilangnya ini. Dibilangnya kalau lagi berantem, dia suka buka pintu kamar, duduk, terus ngeliatin kita berantem. Oh. Oh, penonton alay kali lagi berantem dia. Coba ya. Kita tanya, namanya siapa? Ko. Ayo, Iko. Bang Koko. Riko. Iko. Ko. Iko. Mbak siapa namanya? Ini Iko. ini tanpa rekayasa ya? Tanpa rekayasa. Jadi ini asli. Ini asli. Kamu jangan dendam sama aku ya kok. Baik kok. Sebel nggak jadi saksi? Enggak sebel. Merasa diseret-seret nggak? Enggak juga sih, karena saya benar-benar ikhlas mau nyeritain apa yang emang sebenarnya terjadi biar nggak terus-terusan difitnah dan dibully. Merasa bahwa Mbak Ristinya difitnah terus. Emang yang sebenarnya terjadi seperti apa, Apa? kok? Aduh, kan pertanyaan tadi bukan itu kayaknya nih. Ini gimana sih? Ini Apa yang gimana sih? sebenarnya terjadi yang kamu lihat, yang kamu bilang katanya kalau lagi berantem kamu cuma nontonin doang? Kan kamu penonton bayaran. Yang bayaran ada beneran. Yang dibayar seneng, dia mah gratis. Ayo, Apa kok. yang kamu lihat sebenarnya yang Apa yang terjadi? Kamu terjadi, kok? merasa bahwa enggak, Mbak Risti itu difitnah. Kejadiannya sebenarnya nggak kayak begitu. Ini Kejadiannya begini loh. Jangan bohong itu dosa. dari yang Apalagi tersebar bohong di aja, TV. dari yang tersebar aja kayak minta Alphard terus cicilan rumah padahal nggak pernah minta gitu loh. Sebenarnya kalau cicilan rumah ya sebagai suami kan memang harusnya itu tanggung jawab ya tanpa harus diminta kalau Iya. menurut saya. Betul. Istri saya minta cicilan banyak banget tuh. Terus apalagi kalau
Kalau Alphard kayaknya emang nggak pernah minta deh sampai sekarang juga itu emang keinginan Risti buat bisa beli sendiri karena kan udah punya anak dua nggak mungkin pakai mobil yang Biasa, yang kecil gitu ya. ribet, sempit gitu. Iya, terus kalau berantem-berantem emang bener kamu ngeliatin? Yang ada Emang sering lihat berantem? Mereka berantem mulu, 3 bulan aja berantem mulu. Ya berantem iya sih. Emang ngapain? Kalau berantem kayak apa? Siapa duluan yang Pernah mulai? lihat ditampar nggak? Enggak. Kalau ditampar Pernah lihat KDRT nggak? enggak. Nggak pernah lihat. Tapi Ditampar. emang berantem mulu. Dari awal nikah berantem mulu. Yang mulai siapa? Itu sih. Oke. Di balik itu, pernah nggak ngelihat momen-momen romantis Stu sama Risti? Seminggu nikah doang paling. Buset. Pernah nggak Mbak Iko bilang gini, udahlah Bu, udah ceraiin aja, udah selesai. Pernah nggak terbesit untuk bilang sama Risti untuk udahan deh? Enggak Kayaknya nggak enak gitu dilihatnya. Dia malah pernahnya suruh aku sabar. Tapi abis itu dia nyesel sendiri. Pernah waktu itu berantem sampai Risti nangis, aku cuman bilang sabar. Karena sebagai seorang istri gimana pun kita harus berusaha. Ya pertama ngertiin, sabar, mungkin Kastunya juga kan baru pertama kali berumah tangga, tapi setelah tahu semuanya nyesal juga sih kemarin nyuruh sabar. Ikut sedih ya? Ikut sedih. Tapi menurut kamu, Risti matre nggak? Enggak lah, orang Sinting aja yang bilang Risti matre. Oke, kamu Apalagi udah kerja bilang sama Risti Risti udah berapa lama Mbak Iko? Mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Udah begitu sayang sama Risti, udah begitu sayang dengan anak-anaknya? Luar biasa, tepuk tangan dong buat Mbak Iko. Ikhlas ya? Jadi saksi ikhlas. Udah berapa kali datang ke persidangan? Saksi sekali sih. Saksi sekali, tapi nemenin sidang kayaknya udah mau 4 kali ya ke persidangan. Tepuk tangan dong, ini yang loyalitasnya luar biasa. Thank you Mbak Iko. Makasih ya. Makasih ya, nanti duitnya nanti belakangan ya. Dibayar. Risti, Nggak usah. cerita Arkarna dong. Arkana, Wah, alhamdulillah. Arkana gimana sih? Sampai sekarang lu nggak mau nunjukin mukanya kayak gimana? Mirip siapa? Iya. Berhubung anak aku sama Stu ya mirip Kamila, paling mirip gitu. Oke, kalau ngelihat dia, teringat bapaknya nggak? Enggak. Sengaja dilupakan begitu saja? Enggak dilupain, cuman emang udah lupa gimana dong. Bu, dia datang nggak pas lahir? Si Arkana Enggak kan, lahir. kan dia nggak tahu karena memang jadi aku tuh kena panic attack sampai sempat ke ke beberapa teman-teman yang ngerti lah soal psikologis. Ini gue gimana nih gue checking kalau denger namanya gitu. Dan itu ngeganggu banget karena lagi hamil, nggak mau denger namanya kalau nggak pendarahan, kalau nggak checking. Sampai disuruh terapi pakai bola terus diremes-remes supaya stabil gitu kondisinya kan. Dan itu udah clear sampai aku bilang kayaknya gue masih stres nih kalau ketemu. Jadi pas ngelahirin juga memang sebenarnya kontraksinya tuh kecepatan 2 minggu sebelum yang seharusnya gitu kan. Dan di situ saking nggak kuat banget akhirnya aku bilang kayaknya ya udahlah kalau misalnya mau udah harus lahir, tapi aku mintanya lahirnya sendiri. Jadi aku maunya sendiri aja gitu. Bo, lu bilang bahwa ini katanya Stuart Collins sudah tak pernah tanya anaknya. Emang nggak pernah? Kapan nanyanya? Beneran nggak pernah nanya? Bukannya dia pernah datang ke rumah lo terus sujud-sujud di luar rumah yang lo nggak bukain gerbang itu? Aduh, capek. Jadi intinya pada saat itu dia baru tahu pertama kali itu kalau nggak salah Arka lahir tanggal 3 tanggal 3 Januari. Dan persidangan saksi-saksi aku itu tanggal 14 Januari. Nah, salah satunya tuh ikut tadi yang ngomong. Karena kan memang aku pun udah bilang sama semua, kalau nanti ditanya karena disumpah Al-Quran tidak boleh ada yang bohong, harus jujur, udah lahir gitu loh. Jadi jangan main-main sama Al-Quran, jangan bercanda sama Allah gitu. Dan ternyata yang kena di Iko nih, Iko ditanya, gimana Risti, baik, udah lahir apa belum? Kata hakimnya udah gitu ya. Kagetlah pengacaranya pengacaranya langsung telepon ke Stuart. Itu jam 10 pagi. Nah, selesai persidangan, kalau dia datang harusnya cepet-cepet lah ya, sebenarnya pengen lihat anaknya atau hubungin aku gitu kan. Tapi ini dia datang pas sore-sore mau maghrib. Nah, kondisinya adalah di case yang lain, untuk mengatasi traumanya Arsen, aku tidak mengizinkan Stuart masuk lagi ke dalam rumah karena nggak gampang ngekelirin trauma yang dihadapin Arsen sama dia selama ini. Jadi buat aku takut muncul lagi nanti. Iya, aku nggak mau karena Arsen udah biasa. Arsen tuh dengar nama Stuart udah biasa. Udah sekarang ini dengar nama Dedi juga udah biasa gitu kan. Dan buat aku itu nggak gampang. Jadi aku nggak mau dong nanti ketemuin lagi, ngingetin lagi gitu kan. Kalau dia datangnya maghrib, gimana caranya ketemuin sama Arka?
masa Arka dibawa keluar? Oke. Ya kan, Arsan di dalam rumah. Makanya setelah itu dia datang pas ada media, aku aja kaget ternyata adegannya dia jongkok di depan rumah. Sementara dia bawa mobil buat aku nungguinnya dalam mobil aja, nggak usah jongkok. Jadi kamu menganggap bahwa ini adalah sebuah acting yang dilakukan Aku oleh nggak Stuart bilang di depan media? Aku sih nggak pernah bilang gitu, cuman buat aku kenapa mesti jongkok di depan tembok rumah, kenapa nggak duduk di mobil gitu. Terus juga aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu kalau di depan rumah tuh banyak media. Ternyata waktu itu media lagi rame banget gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu pada saat itu adalah di depan media banyak. Sampai ada fotonya aku dikirimin sama salah satu temanku, dikirimin karena udah masuk ke Media online. di online bahwa dia jongkok depan rumah, dibilang 2 hari 2 malam nggak dibukain pintu sampai jam 2 pagi. Padahal kejadiannya dia hanya di situ 2 jam. Nggak nyampe, kayaknya sih nggak nyampe 2 jam. Ya mungkin 2 jamnya dia dianggapnya 2 hari 2 malam kali. Iya. Aku nggak tahu sih. Perbedaan waktu Indonesia Barat sama Timur Ya, tapi ngelihat tadi, ngedengar ceritanya tadi Mas Ilham, kalau misalnya Arsan sampai setrauma itu, memang separah itukah dia trauma dicabein sama dedinya? Enggak, bukan cuma dicabein, karena kejadiannya banyak. Rangkaian kejadiannya itu banyak. Oke. Tapi yang salah satunya juga adalah dicabein. Tapi bukan cuma hanya dicabein sama Arsan gitu. Dan aku waktu itu sih saat ke ada yang sebelumnya udah sempat ceritain. Jadi sekarang nggak mau ceritain lagi lah, intinya Traumanya Arsan itu cukup luar biasa banget sampai ya sekarang dia udah fine, dia udah kembali jadi anak yang Terus seperti dia. mau sampai kapan nggak bisa ketemu sama? Boleh ketemu. Nah, abis dia Apa syaratnya? Jadi abis dia datang itu yang diberitain aku jahat nggak bukain, terus segala macem. Akhirnya dihubungin lah sama kakakku, gitu kan. Kakakku berhubungan lah sama Stuart. Dibilang kalau ya udah Stu, kalau mau kesini nggak apa-apa, Risti cuma minta sama-sama dikelirin di media, didamain dong, ya kan? Maksudnya kita damai sama-sama. Terus aku cuma minta ya udah kita sama-sama minta maaf, dia minta maaf, aku minta maaf di atas Al-Quran, karena buat aku itu adalah semuanya udah jadinya berurusan sama Allah gitu kan. Dan terutama aku minta dia minta maaf sama mamaku atas semua fitnah yang sudah dia kerjakan, karena jujur itu sangat menyakiti mamaku gitu. Dan buat aku pribadi lebih sakit begitu tahu apa yang respon terjadi sama mama gitu loh. Ibaratnya mama ngelihat mama kecewa, ngeliat mama sedih, ngeliat Mama cukup depresi ya? mama cukup ya jadi korban lah ya ibaratnya gitu. Jadi Arsan dan mama, dan buat aku ayolah kita sama-sama minta maaf gitu. Dan ternyata nggak mau. Dan awalnya dia bilang dia mau datang, akhirnya ditungguin sama aku, sama Arka, sama pengacara aku didampingin kan sama teman-teman media. Mamaku udah nggak mau lagi, mama udah di dalam rumah aja. Kata mama ya udah pokoknya kalau misalnya memang dia nanti di depan media minta maaf ya mama pasti udah maafin gitu kan. Tapi ternyata nggak datang, dan nggak datangnya bukan dia menghubungi kakakku, karena kan awalnya ngobrol sama kakak, tapi pengacaranya SMS-in ke wartawan. pengacaranya habisin ke wartawan. Jadi tiba-tiba teman wartawan yang bilang ke kita bahwa Kak Risti, ini ada SMS dari pengacaranya, katanya Stu nggak bisa datang, gitu. Kenapa nggak lu langsung atau ke Itu, kakak? itu gitu yang kan aku ya bilang, intinya? kenapa nggak hubungin kakak, atau kenapa nggak ke pengacaraku deh, kalau misalnya emang itu pengacara yang ngomong, pengacara ke pengacara aja, gitu. Tapi nggak juga, selesai itu pulang dong, bubar, 2 hari berikutnya dia datang lagi. Datang itu aku yang hadepin sendiri. Aku yang hadepin, aku bilang ya udah ayo Stu, kalau mau ketemu Arka ayo gitu. Kita tinggal clearin selesai, supaya jangan dong kalau ribet-ribet depan media terus giliran udah beres ditinggalin gitu kan. Jadi clear gitu semuanya. Nggak mau, aku bilang gimana? Nggak usah, ya udah kalau gitu saya pulang aja. Ya Jadi udah, maunya pulang. apa sih? Terus dia pulang, ya udah aku cuma bilang ya udah, nggak ngerti. Oh. Atau sebenarnya ini adalah sebuah pancingan Stu untuk rujuk lagi sama lu kali? Siapa tahu aja Risti juga mau rujuk lagi sama Stu. Jangan kemana-mana, tapi ada aja. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Pemirsa yang pasti belakangan ini kita tahu bahwa kehidupan Risti Tagor memang begitu terpuruk. Gak ada yang pernah mau memiliki kehidupan yang begitu rumit dan begitu menyakitkan hati bisa dibilang. Mungkin terlihat bahwa di kamera, di depan TV bahwa Risti terlihat begitu kuat, begitu tough, begitu tegar menjalani ini semua. Tapi siapa yang tahu di dalam hatinya. Tadi Risti sempat bilang bahwa sebenarnya begitu sedih ketika mamah banyak sekali fitnahan. Pernah
Menangiskah karena itu? Sering sih. Aduh, ini kalau ngomongin mama pasti lebih pengen nangis dibandingin sakit yang aku rasain sendiri sih. Karena ya sama kayak kamu lah, pasti kan kita deket sama mama, terus selama ini kerja selalu sama mama gitu. Terus tiba-tiba sakitnya adalah ngelihat mama difitnah, sementara itu nggak pernah dikerjain sama mama. Gitu. Adakah pernah kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan hati mama? Mungkin dari netizen atau apa? Ya. Terutama dari pengacaranya sih yang bolak-balik ngefitnah mama dan selalu bilang dengan kata klien saya, mamanya Risti yang minta uang lah 1 miliar, mamanya Risti lah yang minta Alphard, mamanya Risti lah yang minta yang seret-seret untuk ke harta gono gini, padahal pada saat proses pernikahan aja mama tuh nggak ikut campur. Pada saat apapun kita di rumah tangga itu mama nggak pernah ikut campur, apalagi seperti yang dituduhkan mama minta ini itu, kata mama nggak mungkin lah gitu, dan kita semua tahu gitu kan. Itu kalau dari segi pengacaranya. Kalau dari haters aku pribadi udah nggak peduli gitu sama mereka, karena aku peduli sama yang harus aku peduliin gitu, sama yang harus aku fokusin. Tapi mama sempat sedih banget ngasih lihat ke aku kalau ada komentar yang bilang kalau emang nih ibunya Risti matre, coba aja kasih 500 perak ke ibunya, Risti juga dijual. Itu yang sakit banget sih, maksudnya mungkin aku kuat ngadepin, cuman kalau mamaku, aku nggak mau ada orang nyenggol-nyenggol dia gitu. Gitu Pasti sih. kamu nggak pernah mau nangis di depan mama. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu begitu sakit hati? Aku masuk kamar mandi terus nangis di kamar mandi. Gitu. Karena yang namanya kita nangis dipeluk mama tuh tambah gegarungan sih pasti, ya nggak? Pasti tambah heboh nangisnya sama mama karena terlalu nyaman dan terlalu baik ibu tuh pasti sama kita gitu. Begitu sakit hati melihat mama juga disakitin ya. Pernah mengucapkan kata maafkah sama Selalu mama? sih. Alhamdulillah mama dan papaku selalu ngajarin aku buat jangan pernah malu buat minta maaf. Oke. Karena kalau kita sadarin kesalahan kita minta maaf, perasaan juga lebih lega sih sebenarnya gitu. Dan aku sering banget bilang sama mama aku minta maaf sama siapapun sih. Mama gimana? Menangiskah ketika kamu minta maaf? Ya pasti mama, maksudnya pasti mama sedih, mama cuma selalu bilang nggak apa-apa. Kalau mama bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini udah takdir yang Allah jalanin buat kita, ini semua ditulis sama Allah. Terus tapi sebagai manusia tuh manusia punya pilihan, kita juga harus tentuin langkah kita mau diperbaikin ke arah yang mana. Ya, betul sekali. Tapi melihat mama begitu sayang sama Stuart pada saat itu, kecewakah ternyata sangat sih, seperti ini? sangat kecewa karena pada saat kita sebelum nikah aja aku pergi umroh, terus mama komunikasi sama Stu dan Stu sakit gigi apa kalau nggak salah, aku lagi nggak ada di sini, aku di Arab kan. Ternyata yang mamaku yang ngurusin Stu, yang beliin obat, yang beliin makanan gitu kan, terus disayang sama mama sama semua. Begitu juga saat nikah, saat ternyata ada cincin yang nggak ada, mamaku berusaha cover karena sebenarnya kalau kayak gini yang malu pasti dia gitu kan. Tapi ternyata bukannya terima kasih yang mama dapat, tapi justru hujatan dan fitnahan sih. Pasti sedih banget ya, kita sama-sama begitu sayang dengan Betul. mama, begitu merasa Pasti bahwa sakit mama sih. yang sangat luar Sakit biasa banget. selama ini dampingi kita. Ti, mungkin mama pun tidak pernah bilang bahwa sakit hati. Mungkin mama pun nggak pernah langsung mengungkapkan. Apa yang Risti lakukan untuk menguatkan mama? Ya aku berusaha buat apa ya perbaikin itu, cuman ternyata kan nggak segampang itu perbaikin nama yang udah terlanjur dicoreng di media sama seseorang yang apalagi itu fitnah. Buat aku pribadi mendingan kita emang benar-benar punya aib terus kebuka, itu kayak oh ya itu emang kesalahan gue, tapi di fitnah tuh nggak enak banget gitu, karena di fitnah tuh hal yang kita nggak pernah kerjain gitu kan. Aku cuman berusaha sama mama, terus minta maaf. Aku cuman bilang sama mama next nggak, insya Allah nggak akan kayak gini, aku akan jauh lebih hati-hati karena kegagalan aku kan juga
bikin malu keluarga gitu. Ibaratnya kegagalan aku ini kan juga bukan cuman aku yang kena imbasnya, tapi mama papa juga pasti kena gitu. Dalam keadaan apapun, mama selalu ada di samping kamu. Selalu. Mama Dalam selalu keadaan ada. apapun, mama selalu support kamu. Waktu aku ngelahirin pun yang ada nemenin aku ya mama, yang kita sama-sama sebelum tidur karena memang besok pagi-pagi bangun aku akan langsung operasi. Mama yang nemenin aku, yang kita sholat sama-sama, kita ngaji dulu, mama tenangin aku banget. Terus masuk ke dalam ruang operasi pun mama yang lihat semuanya, mama yang fotoin Arka pertama kali, mama yang aku sempat menggigil pada saat di ruang operasi, mama yang temenin aku terus gitu. Jadi mau aku sakit kayak mau aku susah, mau aku seneng, mama selalu ada. Apa kata-kata mama yang paling bikin kamu sedih dengan adanya kasus ini? Mama bilang, mama selalu jaga harga diri mama, tapi sama suami kamu semuanya hancur cuman karena fitnahan dia aja. Dan itu sakit banget karena mamaku nggak pernah ngapa-ngapain, mamaku nggak pernah seperti yang dituduhin, mamaku orang yang nggak boleh lihat orang susah tuh pasti dia yang pertama kali nolong gitu. Dia nggak pernah beda-bedain apapun dan siapapun, dan ya ini ujian buat kita semua karena sedih banget aku liat mamaku digituin. Siapapun pasti sedih ngeliat mamah digituin. Pada saat kita masih menjadi anaknya, masih kecil, pasti mama bilang jangan sakitin anak gue, lebih baik gue yang sakit. Begitupun kita ketika kita sudah dewasa, kita sudah punya anak, jangan begitu sama anak gue. Betul. Ataupun setelah kita sudah semakin dewasa, kita akan bilang jangan begitu sama nyokap gue. Betul. Setiap hari pasti meminta maaf, setiap hari mengungkapkan rasa sayang sama mama. Pasti setiap hari selalu berusaha buat nyampein itu sama mama, karena sekarang juga yang bantuin ngurusin Arka, yang ibaratnya namanya ibu, begitu punya anak kita suka lupa caranya gimana. Pasti nanyanya ke mama lagi kan gitu, kayak gimana nih ma Arka gini, gimana nih ma Arsen begini, kayak oh ternyata cemburu ya, semuanya mama yang ajarin aku gitu. Apa yang belum kesampaian kamu lakuin untuk mama? Aku pengen mama bahagia ngelihat aku dan anak-anakku bahagia gitu, karena aku pengen bahagiain mereka dengan gak ngerepotin mereka lagi sih sebenarnya. Kalau sekarang mama lagi nonton, apa yang mau disampaikan ke mama? Ya pasti cuma mau bilang sama mama, aku minta maaf banget kalau kejadian ini, kalau laki-laki yang aku pilih buat hidup aku kemarin justru sangat nyakitin mama. Aku minta maaf banget. Aku minta maaf banget kalau kejadian yang aku alamin sekarang juga sangat-sangat berimbas sama mama gitu sih. Mudah-mudahan mama nonton, ini pastinya mama selalu mendoakan yang terbaik untuk Risti. Amin, amin, amin. Dan yang pastinya mama adalah orang tua yang begitu luar biasa. Tepuk tangan dong buat Risti. Bukan mau bikin nangis Siti, maksudnya gini, kita ada segmen ini membuat kita menjadi lebih menghargai orang yang ada di samping kita, lebih menghargai orang yang begitu menyayangi kita. Seperti mama, tidak akan pernah tergantikan. Nggak ada namanya mantan mama, nggak ada namanya mantan anak. Mungkin mantan suami, mantan istri ada. Sedih setiap ada segmen itu selalu nangis gitu, karena apa ya? Kadang hidup di Jakarta itu membuat kita susah untuk mengungkapkan I love you, susah untuk mengungkapkan bahwa kita sayang, dan juga susah untuk mengungkapkan minta maaf. Jadi ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa juga buat Risti bisa ngomong sama semua yang ada di sini. Mama juga pasti dengar dan selalu doain Risti yang terbaik. Aduh Risti, aku sedih beneran. Jangan dong. Soalnya aku ngerti banget kamu juga kan sama mama. Kamu ngerasain banget deket sama mama, ya itu yang dirasain anak perempuan sama ibunya yang deket gitu. Aduh, udah kalau gitu istirahat dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Ku tunggu dirimu selalu. Ku tunggu walaupun ku tahu kau jauh. Cinta mati harus dijaga sampai mati. Jangan sampai ku lain hati.
Dara the Virgin, Dara the Virgin. Siapa lagi sih? Om Irfan kali ya? Udah pulang kali ya? Kenapa horor sih, Bo? Orangnya di sini ya? Sahabatnya Sandi Aulia. Orangnya di sini ya? Apa kabar, Sam? Baik. Ada keriaan apa nih ceritanya nih? Tadi kan nangis, bukan keriaan. Tapi ceritanya... Cie. Ini. Gue baru mau bilang, tadi ada yang ngundang gue, kayaknya cowok. Iya. Katanya Pak Hilbram. Iya, Hai, Cila. saya hadir. Pas gue di sini nggak ada. Iya, hai Cila sayang. Gue baru mau mana sih Hadir. datang. Itu namanya insting, kan? Insting. Woi, oh temenan. Gue mau Oh ini sesama anak lama, biasa. orang dulu. Silakan duduk, silakan duduk. Orang dulu. Ini gue lagi ngebungkusin kado. Buat siapa lagi? Buat gue ya? Biasa. Oh enggak, laki-laki itu Lu ngebungkusin kado kado. mulu, lu kurir kado apa gimana sih? Bukan, Bu. Lagi belajar ngebungkus, siapa tahu bisa buat side job. Laki-laki itu ngebungkusin kado buat cewek. Oke. Yang Biar satu, kita sesama anak lama, lu kasih gua juga gitu, lu enggak ya? bikin aja. Ini buat Della, istrinya Irfan. Oh. Ya, nitip ya. Takut besok nggak bisa hadir. Ya, oke. Nah, yang ini aku ngefans banget sama dia. Buat Ayu Ting Ting. Iya, nitip ya. Besok Terus takutnya buat nggak Gue bisa yang hadir. ada di sini nggak mana? Udah, Gue. itu aja dulu, Bu. Itu aja. Jadi buat kita-kita nih nggak ada? Buat kita ntar di belakang. Udah gue siapin. Gue tadi mau ngebungkusin bola basket buat lo Buat kegedean. kita bertiga nongkrong di sini. Tapi seneng loh. Single parent pada datang. Oh iya. Nyiram bunga dulu ah. Iya, Sampai lupa. Riza. Ini gue lagi nyiram bunga. Kemarin gimana sih sebagai single parent jalan-jalan ke Australia? Sangat menyenangkan dan bahagia. Emang single parent banget waktu jalan ke Australia? To be honest, single parent banget. Oh ya, gimana rasanya, Bo? Lu kan kemarin waktu datang ke sini belum berangkat. Belum. Baru mau berangkat. Coba lu Iya. ceritakan. Iya. Siapa tahu ini mau jalan-jalan sama anaknya, Iya, dua Bang. lah anaknya. Udah butuh liburan banget kurang piknik ini. Single parent loh. Dua nggak kebayang sih, satu umur 3,5 tahun aja lumayan. Maksudnya ya cuma berdua kan, jadi ya semua ya kita yang handle gitu kan. Kesusahannya lu punya anak perempuan dan harus jalan-jalan ke luar negeri, Bo. Ngapain aja? Hah? Ngapain aja? Ya dia sih pasti, ya gue sih punya agenda, tapi dia pasti ada maunya sendiri gitu. Kayak misalnya udah di satu playground yang gede, di outdoor yang punya publik. Heeh. Tiap hari, tiap sore dia pasti playground gitu. Oh, Sedangkan iya, kan kita orang tua, benar. hari pertama playground, oke. Hari kedua pagi playground, oke. Terus abis Playground terus dong, pagi kita makan siang, kita tarik dari playground gitu kan, makan apa udah menjauh dari playground, sore Playground playground. lagi. Ya sebagai orang Ya, tua itu mah sih. di Bekasi juga ada kalau playground. Beda playgroundnya. Terus sebagai orang tua kenapa? Di Bekasi itu tuh taman bermain. Oh iya benar. Taman bermain. Ya akhirnya gue menyatukan si orang tua dan anak. Si anak maunya playground terus. Hah? Ya gue kan ada agenda kebun binatang, lihat Punya sesuatu plannya yang sendiri. mungkin nggak ada di plannya. Indonesia tapi ada di sana Iya. gitu kan. Makanya ini dong harus ada yang lagi yang nemenin dia main. Nah, sebelum kita tanya siapa yang nemenin, nah kita lihat fotonya nih tuh. Seru banget, pacaran sama anak perempuannya yang lucu. Hai Cila. Iya. Ini nih Cila jalan-jalan. Seru banget. Lu ngasih makan koala ya? Nggak megang koala ya? Itu koala bukan sih? Iya. Yang koala yang sebelah situ ya Pak ya? Yang pakai kacamata Oh bukan. Yang pakai kacamata bapaknya koala. Lagi gendong anak. Gendong Nih, anak. Sam, tapi sebenarnya yang namanya sebagai single parent berarti menjalankan dua peran. Lu berarti mau nggak mau jadi ibu dan menjadi seorang ayah. Lu pun harus menjadi seorang ayah dan Dua peran nggak Jadi dibayar seorang lagi. Iya. Dedikasi lagi. Dedikasi banget. Oh iya. Kesulitannya ya enggak sih, lebih kayak tertantang buat banyak belajar sih jadinya, mau nggak mau. Apalagi aku perempuan punya anak laki-laki, terus Kak Semi kayak Iya. laki-laki punya anak perempuan kan, Iya, iya. kita Iya. nge-switch gitu. Jadinya kan aku Iya. mesti banyak belajar komunikasi sama ngelihat papa, terus juga mamaku kan juga anak-anaknya ada yang laki-laki, terus juga aku banyak baca, banyak nanya, banyak banget belajar supaya tahu nih anak cowok nih gimana sih, karena mereka lebih banyaknya kan
kayaknya fisik ya lari-larian. Ya yang- iyalah, kamu juga cowok. Iya, yang anak cowok banget gitu kan. Dan kita kepengen Apalagi ngebentuk Arsen pemain mereka bola. banget. Arsen kan hobinya bola gitu kan. Terus jadi kepikiran apa yang harus disiapin ke mereka karena mereka harus dibentuk jadi laki-laki banget gitu. Oh, iya, Nah iya. ini anak laki-laki, lu punya anak Itu perempuan. sebelum berangkat, mental agak drop lumayan loh, karena berdua. Iya benar. Dan bapak, ya kalau ibu kan memang nature-nya Memang udah Biasa ngurusin kebiasaan. anak, benar-benar. Bapak harusnya ngurus ibu. Iya. Berhubung ibunya nggak ada, ngurus anak. Apa gue plus tanaman lagi nih? Atau ini perlu gue lempar ke lo? Jangan ya. Terus lo, Ya, Gua gitu. tangkap. Ya maksudnya sempat ngedrop kayak, aduh berangkat nggak ya ntar kalau di Susu sana lah, ini Pampers gimana, lah, ini apa. gimana gitu. Tapi ya kayak Risti bilang, kalau dijalanin gitu ya jalan aja. Akhirnya pulang dengan sehat. Alhamdulillah. Mu, ya. Iya, gue juga sehat, Cila juga sehat. Oke. Tapi Di sana bener dia juga senang. sih ya, maksudnya biasanya ibu kan ya nggak ada bapaknya kerja ya tetap ngurus anak ya. Iya, Kalau bener. bapak kan ya Agak kerja. kerepotan. Bener. Dengar-dengar bener. di sana waktu di Australia lebih banyak Semi yang nangis dibanding Cila, bener? Kok gue nangis? Iya, habis kan dia kesana kemarin pingin Sam, jalan. lu punya anak perempuan. Ah. Punya anak perempuan pasti ketakutannya pun banyak. Sebenarnya sekarang mau punya anak perempuan, anak Sama laki pasti aja punya kayaknya, ketakutan yang Kak. banyak. Tapi lu termasuk yang overprotective nggak sama anak lo? Hmm, Posesif nggak sama anak lo? Saat ini belum, mungkin kalau dia udah bergaul di suatu hari nanti, pada saat mungkin kalau cewek udah mens kali ya, Iya. udah dibilangin udah bisa Sebagai bergaul. Iya, ya, masih puber jauh lah ya. ya. Ya Uber. mungkin itu ntar lain lagi ceritanya, Iya. gitu. Tapi kalau sekarang masih Sekarang asik-asik aja. belum, kan lagi lucu. Masih bebas-bebas aja. Sekarang stick baseball masih di gudang. Buat apa Buat stick apa baseball? stick Buat apa? baseball? Ya, ntar kalau udah mens, sudah bergaul, mungkin gua keluarin dari gudang. Oh. Iya, iya. Olahraga bareng. Olahraga bareng. Bareng. Olahraga Kayaknya bareng. Cila agak susah punya pacar ya bapaknya kalau Ya untuk gini. itu emang. Untuk itu. Gua lo marahin Cila Sangar lo. buat jadi Kan atlet stick kah? baseball, Pak. Iya, 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 iya. Samurai masih di gudang. Oh, beda lagi. Lebih gawat lagi masih. Lu punya anak perempuan, sedangkan lu ada seorang atlet basket, bisa dibilang. Lu pecinta basket. Lu termasuk akan mengarahkan Cila untuk menjadi atlet kah? Enggak sih, kalau gua sifatnya lebih melepaskan aja, tapi semua yang positif. Karena waktu zaman gua dari kecil, kenapa gua sampai bisa suka basket, ya itu terbawa dengan nature-nya sendiri. Dan Oke. gua rasa semua orang akan begitu, ada nature-nya sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Mau dipaksain ke basket juga kalau dia Nggak bisa nggak ya, into ke situ ya. Intinya buat mau apa? ngikutin anaknya mau apa. Ikutin aja. Kalau lu lihat tapi sekarang di 3,5 tahun kan Cilani umurnya kan ya. Heeh. Sifatnya tuh kira-kira kayak siapa? Yang lebih dominan? Lebih kayak bapaknya? ibunya atau kayak bapaknya? Ingat dulu Sampai- ibunya, ingat dulu ibunya. Ingat kan ibunya? Ibunya inget kan? Iya kali, gua nggak amnesia juga sih gitu. Masih mix, Masih masih mix. mix. Ada ibunya, ada guanya juga. Gitu. Oke, kalau tadi kita cerita sama Risti bahwa Risti itu Arsen sempat punya trauma yang begitu luar biasa tentang kejadian ini. Anak lo punya trauma kah dan juga memanggil-manggil mama, mama, mimi, mumu, apa panggilnya? Dudu Gua dan? Dudu sama Mumu. Mumu, oke. Panggil-panggil mumu kah? Ada pada saat 1-2 minggu pertama setelah gue cuman tidur berdua sama Cila, Ya. ada. Tapi ya gue tahu itu akan berlalu dan kita sebagai orang tua kita kasih tahu semua dengan transparan dan jangan dibohongin, tapi dengan pengetahuan yang sesuai dengan umurnya. Oke, ya sekarang belum saatnya lu tahu bahwa kita pisah. Iya. Jadi Belum bilang saatnya. Hah? Sekarang ini pada saat nyari mumu, lu bilang apa? Ya Dudu sekarang punya rumah sendiri, Mumu punya rumah sendiri. Cila boleh ke rumah Mumu dan boleh ke rumah Dudu kapanpun. Asik. Oke. Gitu. Bukannya sekarang punya mumu baru? Hah? Coba jangan dijawab dulu, coba lihat ini dulu. Apa sih? Ini libur akhir tahun, kamu rencana mau ngapain aja? Ada mau ngajak jalan anak sih. Mau mana, iya, Ada di suatu benua lah. Ya gitu. beneran. Nah, Kapan berangkat? sesok Oh gitu. Mo? Liburan dalam sama waktu anak. dekat. Berarti anak lu umur berapa sih? 3 tahun. Lucunya. Sama Cepet ya. ibunya juga nggak? Cepet ya. Hah? Sama ibunya juga. Enggak nanya doang, nanya nasa. Berdua doang. Berdua doang. Berdua doang. Katanya baru liburan. Baru mau ini. Baru mau liburan, Wah. Baru besok berangkat. Bukannya laki lu udah pergi duluan, katanya lu nyusul. Iya, udah. Oh berarti beneran satu tempat ya? Jalan? Belum. Gitu. Kacamatanya beli di mana?
Lu beliin. Aku liburan. Lah tadi gue bilang ya harus pakai kacamata ya gitu. Iya katanya dibeliin lu. Ya masa lu nggak nanya sih, kan lu nonton waktu tayangannya Nikita. Orang gue pas WhatsAppnya gini, Nonton ya? iya dia kasih tahu kok kalau misalnya kamu cantik. Iyalah. Jadi intinya sebenarnya lu pergi ke sana sama siapa? Berdua. Maksudnya mau Berdua sama anak-anak kalian berdua Enggak. atau berdua antara lo sama Nikita? dia mau nyusul, jujur aja. Kemarin belum ngaku loh. Belum Oh, ngaku sekarang kalau dia mau ngaku. nyusul. Kemarin Sekarang ini pot baru ya? ngomong. Ini pot melayang bentar lagi. Gua tangkap, Sam. Iya. Gua tangkap. Ini gue mau ngomong nih. Jadi Iya, iya, intinya gitu. dia nyusul. Dia Enggak, dia mau nyusul. Oke. Tapi dia nggak bisa, akhirnya ya gue berdua. Tapi kalaupun dia nyusul pun, gue udah bilang saat itu kan belum ada putusan. Ya. Jadi kalau dia mau mempertemukan anaknya dia ke gua, I'm fine. Kalau nggak mau, kalau belum mau pun, gua juga nggak apa-apa. Karena saling mengerti juga. Tapi kalau gua mau nemuin Cila saat itu belum saatnya. Oke. Dan gua rasa kenapa gue bisa get along sama Niki karena mungkin udah sama-sama punya pengalaman hidup yang do and don'ts-nya gitu. Udah loh. tahu lah ya. Gitu. Soalnya Niki waktu datang ke sini katanya mau buru-buru anaknya mau bikin visa ke Australia. Oke, halo. Iya benar. Ki. Halo. Hai Nikita Mirzani. Niki. Siapa nih? Iya. Gracia Indri dari Ini sampai Ada-Ada mandi nih, Aja. Niki. Loh. Ini ada Dudu di sini. Say hi dong with Dudu. Hai, Sweet. sayang. Oh. Lo manggil apa, Sam? Sweet. Ini gue handstand boleh nggak? Ini gue mau handstand nih. Apa? Kok telepon aku? Kenapa? Enggak, aku cuma mau nanya waktu itu. Biasa Indri iseng. Visanya waktu datang ke sini ke rumah Ada-Ada Aja kan Kagak habis itu mau bikin percayaan visa buat banget dah. anaknya. Kagak Udah ada jadi. Udah, tanggal 13 berangkat. Oh, 13 berangkat. Oh enggak, ini ngomongin yang kemarin, lalu. yang kemarin. Oh, yang kemarin nggak jadi. Nggak Akhirnya jadi, ke ya. Hong Kong. Lu Oh, jadinya dibilangin ke Hong bandel Kong. sih. Ih, kenapa sih? Gue kan pengen tahu dari Iya, bini lu. lanjut. Waktu ke Hong Kong, Gue diem dah. lo juga ke Hong Kong, Sam? Enggak. Enggak, di Australia. sama Gue di Australia, dia di anaknya. Hong Kong akhirnya. Kenapa nggak jadi nyusul ke Australia? Karena visanya waktu itu kedubesnya keburu tutup, jadi nggak sempet nyusul gitu. Oh, tapi nggak jalan-jalan ke Australia, jalan-jalan di tempat lain dong. Mm-mm. Oh. Emang udah jalan-jalan kemana yang bareng berdua, Niki? Sam? Belum, masih dalam kota aja. Dalam kota. Iya, masih dalam kota doang. Belum kota mah nggak jalan-jalan, pacaran. Lah kan lu tanya udah jalan-jalan kemana? Oh, kamu sukanya dalam-dalam. Ah! Gitu. Aduh, Sam. Sisanya jelek deh tuh kayak gitu. Enggak, bagus. Ki. Oh bagus ya? Mau nggak sih jalan bareng-bareng sama anak sekalian? Gue jarang gemeteran nih orangnya. Ya gitu. Belum sih, maksudnya belum pas lah waktunya gitu. Tunggu satu sama lain sama-sama tahu, baru nanti ke anak. Takutnya kan kalau Niki sih udah kenalin gitu, tapi kenalinnya sebatas kayak temen aja, temen deket kayak Oke, gitu. pelan-pelan lah ya memberitahunya ya. Kalau sama Cila udah pernah ketemu? Cila udah sekali. Menurut kamu Cila gimana anaknya? Terus sweet ya, dia lucu banget anaknya. Udah itu aja sih karena nggak terlalu banyak ngobrol kan. Baru sekali ketemu. Baru sekali ketemu. Baru sekali itu ketemu. Kalau itu kan kalau pendapat Niki tentang Cila, kalau pendapat Niki tentang Bapak, Dudunya Cila? Ya ilah. Dudu orang yang gimana sih? Iya, Cila kan sweet. Iya. Dudunya. Dudu sweet juga nggak? Gue jadi moderatornya Niki aja ya. Ya gitu. Dia termasuk orang yang dewasa dalam bersikap, ngomong, kadang-kadang juga lucu, gila gitu. Pokoknya dia bisa menutupi kekosongan lah gitu. Bisa memahami Kekosongan. Ki, emang yang kemarin kosong banget Ki? Yang kemarin kosong banget. Kalau yang ini kan badannya berisi, jadi isi aja deh gitu. Ki, Ki, kamu udah pernah lihat badannya? Apa? Udah pernah lihat badannya? Gue pakai baju juga udah ngecap. Iya. Lu jangan suka belum nanya dibuka gitu juga sama udah Nikita ngecap. Mirzani. Kalau Kenapa? lu nanya gitu sama Apa Nikita, namanya, Dul? dia ceritanya Suaminya beneran. Ki, lu kapan nikahnya Ki sama Dudu? Buset. Nggak tahu lah ya, itu nggak mikir, bukan nggak mikir tapi jalanin aja.
Udah ketok palu, keburu kesabut lagi sama orang. Gimana sih? Kan palunya udah gue bawa kemana-mana. Jadi udah. Oh, dibawa palunya. Iya. Maksudnya apa coba maksudnya? Palunya udah dibawa kemana-mana. Terus gua kan lagi jalannya sama nenek lampir. Nggak ada yang berani sama nenek lampir juga. Nggak ada yang berani. Oh, jadi panggilan saya lo buat Nikita nenek lampir? Enggak, cuman perumpamaan doang. Kan lo bilang mau kesabet orang. Iya. Gak ada yang mau nyabet juga. Benar. Ya lawannya nenek lampir. Berani gitu kan. Nenek lampir apa macan sih saya? Ya nenek lampir, garis miring macan lah. Emang nih kita kayak apa sih sebenarnya? Kan lu kan lebih dekat dibanding kita semua yang. Oh enggak, itu nenek lampir dan macan itu untuk Pasti dia suka-suka mengaum gitu ya? untuk sejenisnya dia. Untuk sejenisnya Apabila dia. mengganggu saya Oh, iya. gitu. Oh, Tapi kalau aslinya manis. Manis. Oh, Nikita kalau ada cewek-cewek deket Semi langsung jambak-jambak aja ya? Enggak dong. Enggak. Macan mah ngerauk. Tapi lu sudah merasa cocokkah dengan Nikita, Duh? Ya, mana ada hubungan yang cocok nggak cocok kan? Ya. Yang jelas kita jalan aja. Kalau kan kita juga nggak tahu di depannya gimana kan, gitu kan? Ya udah, jalan, ya jalan aja dulu, ya. Oke. Niki ucapin I love you kayak something gitu buat Dudu. Buset. Dudu tuh bukan orang yang romantis, jadi Oke. dia nggak suka yang romantis. Dudu tuh nggak gitu. bilang I love you. Dudu Tapi- bilang apa? Dudu action. Oh. Actionnya kayak apa? Banyak nggak action. Dudu Dia tuh banyak action. Actionnya? Ya maksudnya nggak ngasih bunga, Oh. nggak hey sweet I love you, nggak gitu. Enggak. Tapi Dudu tunjukkan. perhatian, Nomprok. Support memberi dia pada saat nasihat, kemarin dia support, terpuruk ya juga. gitu-gitu, action. Oke, you know. luar biasa. Thank you ya Niki ya. Sukses terus ya. Gue stretching dulu ah. Aduh. Ntar dulu. Ini mukanya seneng banget. Mau nelfon Stuart Colin nggak? Dia sebenarnya dari tadi keringet jagung tau nggak lo? Gue jangan di Aduh, depan, jangan lagi di semi, gua nih kena nih Nah, gitu. kita kan sama bintang kita Keringet jagung nih. sama bintang tamu itu kan harus Udah gede-gede, adil. adil, betul. Kalau Iya, satu bener, nelfon bener, pasangan, bener. siapa tahu mau nelfon calon mantan suami. Jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Calon mantan suami. Sekarang udah bukan cuma punya Arsen, tapi punya Arkana juga. Walaupun Arsen sekarang cemburu katanya lo deket sama Arkana. Kadang-kadang suka cemburu sih dia. Cemburunya gimana? Cemburunya kalau misalnya tidur, jadi akhirnya sekarang kamar tuh udah rame banget. Jadi lemari, dia lihat ada lemari aku sama lemari baju adiknya. Dia bilang baju aku mana? Oh. Di kamarnya nggak Mulai mau pindah. protes. Jadi akhirnya kita pisahin dulu setengah dari lemari, isinya barang-barang Arsen. Kasur juga gitu, dia udah biasa tidur di kasurnya sendiri. Nggak mau tidur di kasur gede berdua. Terus dia bilang, tapi aku maunya di kamar mama. Jadi ya masuklah kasur dia juga ke kamar. Oh. Jadi ngumpul semua. Seru dong. Seru banget. Oh, seru Dan banget. dia suka apa ya? Sukanya dibilangnya abang. Jadi selalu abang disuruh apa nih? Bantuin Oh, adiknya udah ngapain mengimage-kan nih?" dirinya abang. Katanya dia kalau misalnya habis ngasih asi Arkana, suka habis itu ngajak jalan yang Arsen. Iya. Karena kalau enggak bete, Ngambek, cemburu, cemburu. lebih Mama sayang. peluk-peluk adik terus gitu kan. Padahal kita ngasih susu kan. Jadi habis itu main lah kita di luar, ntar ngegambar, ntar dongeng, ntar apa gitu. Pokoknya seru banget Super ya. mama ya. Ya, Super happy, mama. happy mom deh Happy alhamdulillah. mom, walaupun Super apapun yang and happy terjadi mom. ya. Super and happy mom. Lu berharap untuk Sila apa? Harapan lu untuk Sila? Ya tumbuh gede yang ini aja, yang sehat dan dengan pikiran yang bisa tahu yang baik dan enggak aja gitu aja. Kalau gue sih nggak terlalu patokin kayak gimana. Yang Iya. jelas dia tumbuh besarnya sesuai dengan Apapun keinginan antar gedenya mau jadi apa, ya pokoknya selama itu positif, lu pun akan terus mendampingi. positif dan dekat sama Tuhan lah. Oke, Itu aja. itu yang paling Amin. penting. Dan yang pastinya lu akan mulai positif ketika anak lu udah mulai punya pacar. Mungkin itu akan terjadi. Karena gue gini, karena gue itu deket banget sama bokap gue. Terus Ya. habis itu almarhum bokap gue, dan pada saat itu memang dianggapnya kita kayak pacaran. Mm.
Jadi maksudnya merasakan kalau misalnya punya anak perempuan tuh kayak, wah kalau deket sama bapaknya tuh seneng. Kalau gua bisa berdua aja ke Australia dan gua lulus tes, kayaknya sih di umur 13 tahun, kayaknya stick baseball akan keluar dari gudang. Kayaknya gitu. Kayaknya. Tapi kan pada saat itu emosi juga udah beda. Lu udah tua elunya. Tua, Pak. Tapi Jagain. Kecuali kalau gua kerja ya kerja, pulang Cila, oke ya, duduk tidur ya tidur. Kayak bodo amat gitu, mungkin stick baseball ya simpen lah, cuman mau tahu aja gimana nih pacarnya atau gimana gitu kan. Kan kalau bondingnya sekuat itu kayaknya sih lu cek ya? Iya, kayaknya gitu. Ngapain aja kamu? Iya. Tapi yang pastinya harapan buat Arsan dan juga Arkana. Harapannya mereka bahagia terus dunia akhirat, amin. Terus ya mereka bisa jadi laki-laki yang penuh cinta, yang bertanggung jawab. Dan benar tadi kayak kata Kak Semi, aku selalu berharap dia harus sangat mencintai Tuhannya. Kenapa? Karena kalau Tuhan aja ditinggalin, apalagi kita. Oke, pokoknya kita doain yang terbaik, kuat-kuat terus, single mom. Tetap menjadi ibu yang hebat. Single dad juga luar biasa, bisa lulus tes, pergi ke Australia tanpa neni, cuma berdua doang. Dan yang pasti kita doain yang terbaik juga, walaupun intinya nggak ada yang mau berpisah, ya kan? Berpisah itu menyedihkan. Cuma kita mau kasih hadiah juga buat kalian. Karena ada yang mau berpisah. Ada seseorang yang mau berpisah juga, karena dia harus menikah, tapi salah satu harus cuma ada di sini. Kita panggil, ini dia PI kita, mana? Sini Kak. Kalau yang namanya perpisahan itu menyedihkan, dia malah seneng berpisah. Karena kalau nggak pisah nggak kawin-kawin. Ya kan? Ini dia, tuh hadiahnya. Yang pastinya didoain mudah-mudahan setelah tidak di Global TV dan tidak menemani teman ada-ada aja, pernikahannya langgeng. Amin. Cepat punya momongan. Dan kita punya hadiah juga buat kamu. Tolong dipegangin, bisi kabur. Jadi ceritanya, jadi kapan mau nikahnya? Kapan? Bentar lagi tuh kapan? Dari ada aja modalin janur kuning. Lumayan. Hari gini beli janur mahal. Iya. Makanya ada aja modalin janur kuning. Simpen di kulkas ya. Jangan ada layu. Semangat buat semua bintang tamu, didoain yang terbaik. Pastinya salam buat Mama. Salam buat Cila juga. Dan pasti terima kasih buat pemirsa ada-ada aja. Sampai ketemu lagi di ada-ada aja berikutnya. Kalau sudah saatnya sumpah perkawin kita, semua menjadi milikmu. Dari bukit-bukit hijau sampai lautan biru. Katakan sayang, aduh katakan sayang. Katakan sayang, aduh katakan sayang. Jangan Pernah nggak Mbak Iko bilang gini, udahlah Bu, udah ceraiin aja, udah selesai. Pernah nggak terbesit untuk bilang sama Risti untuk udahan deh? Enggak Kayaknya nggak enak gitu dilihatnya. Dia malah pernahnya suruh aku sabar, tapi abis itu dia nyesel sendiri. Pernah waktu itu berantem sampai Risti nangis, aku cuman bilang sabar. Karena sebagai seorang istri gimana pun kita harus berusaha. Ya pertama ngertiin, sabar, mungkin Kastunya juga kan baru pertama kali berumah tangga, tapi setelah tahu semuanya nyesel juga sih kemarin nyuruh sabar. Ikut sedih ya? Ikut sedih. Tapi menurut kamu, Risti matre nggak? Enggak lah, orang Sinting aja yang bilang Risti matre. Oke, kamu Apalagi udah bekerja bilang sama Risti udah berapa lama Mbak Iko? Mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Udah begitu sayang sama Risti, udah begitu sayang dengan anak-anaknya? Luar biasa, tepuk tangan dong buat Mbak Iko. Ikhlas ya? Jadi saksi ikhlas. Udah berapa kali datang ke persidangan? Saksi sekali sih. Saksi sekali, tapi nemenin
sidang kayaknya udah mau 4 kali ya ke persidangan. Tepuk tangan dong, ini yang loyalitasnya luar biasa. Thank you Mbak Iko. Makasih ya. Makasih ya, nanti duitnya nanti belakangan ya. Dibayar. Nggak usah. Cerita Arkana dong. Arkana, alhamdulillah. Arkana gimana sih? Sampai sekarang lu nggak mau nunjukin mukanya kayak gimana? Mirip siapa? Iya, berhubung anak aku sama Stu ya mirip Kamila, paling mirip gitu. Oke, kalau ngelihat dia, teringat bapaknya nggak? Enggak. Sengaja dilupakan begitu saja? Enggak dilupain, cuman emang udah lupa gimana dong. Bo, dia datang nggak pas lahir? Si Arkana Enggak kan, lahir? kan dia nggak tahu karena memang. Jadi aku tuh kena panic attack sampai sempat ke ke beberapa teman-teman yang ngerti lah soal psikologis. Ini gue gimana nih gue checking kalau dengar namanya gitu. Dan itu ngeganggu banget karena lagi hamil nggak mau dengar namanya kalau nggak pendarahan, kalau nggak checking sampai disuruh terapi pakai bola terus diremes-remes supaya stabil gitu kondisinya kan. Dan itu udah clear sampai aku bilang kayaknya gue masih stres nih kalau ketemu. Jadi pas ngelahirin juga memang sebenarnya kontraksinya tuh kecepatan 2 minggu sebelum yang seharusnya gitu kan. Dan di situ saking nggak kuat banget akhirnya aku bilang kayaknya ya udahlah kalau misalnya mau udah harus lahir, tapi aku mintanya lahirnya sendiri. Jadi aku maunya sendiri aja gitu. Bo, lu bilang bahwa ini katanya Stuart Collins sudah tak pernah tanya anaknya. Emang nggak pernah? Kapan nanyanya? Beneran nggak pernah nanya? Bukannya dia pernah datang ke rumah lo terus sujud-sujud di luar rumah yang lo nggak bukain gerbang itu? Aduh, capek. Jadi intinya pada saat itu dia baru tahu pertama kali itu kalau nggak salah Arka lahir tanggal 3 Januari. Dan persidangan saksi-saksi aku itu tanggal 14 Januari. Nah, salah satunya tuh ikut tadi yang ngomong. Karena kan memang aku pun udah bilang sama semua, kalau nanti ditanya karena disumpah Al-Quran tidak boleh ada yang bohong, harus jujur, udah lahir gitu loh. Jadi jangan main-main sama Al-Quran, jangan bercanda sama Allah gitu. Dan ternyata yang kena di Iko nih, Iko ditanya, gimana Risti, baik, udah lahir apa belum? Kata hakimnya udah gitu ya. Kagetlah pengacaranya Stu, pengacaranya langsung telepon ke Stuart. Itu jam 10 pagi. Nah, selesai persidangan, kalau dia datang harusnya cepet-cepet lah ya, sebenarnya pengen lihat anaknya atau hubungin aku gitu kan. Tapi ini dia datang pas sore-sore mau maghrib. Nah, kondisinya adalah di case yang lain untuk mengatasi traumanya Arsen, aku tidak mengizinkan Stuart masuk lagi ke dalam rumah karena nggak gampang ngekelirin trauma yang dihadapin Arsen sama dia selama ini. Jadi buat aku takut muncul lagi nanti. Iya, aku nggak mau karena Arsen udah biasa. Arsen tuh dengar nama Stuart udah biasa. Udah sekarang ini dengar nama Dedi juga udah biasa gitu kan. Dan buat aku itu nggak gampang, jadi aku nggak mau dong nanti ketemuin lagi, ngingetin lagi gitu kan. Kalau dia datangnya maghrib, gimana caranya ketemuin sama Arka? Masa Arka dibawa keluar? Ya kan, Arsen di dalam rumah. Makanya setelah itu dia datang pas ada media, aku aja kaget ternyata adegannya dia jongkok di depan rumah. Sementara dia bawa mobil, buat aku nungguinnya dalam mobil aja, nggak usah jongkok. Jadi kamu menganggap bahwa ini adalah sebuah acting yang dilakukan oleh Stuart bilang, di depan media? Aku sih nggak pernah bilang gitu, cuman buat aku kenapa mesti jongkok di depan tembok rumah, kenapa nggak duduk di mobil gitu. Terus juga aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu kalau di depan rumah tuh banyak media. Ternyata waktu itu media lagi rame banget gitu. Jadi apa yang dilakukan itu pada saat itu adalah di depan media banyak. Sampai ada fotonya aku dikirimin sama salah satu temanku, dikirimin karena udah masuk ke di online bahwa dia jongkok depan rumah, dibilang 2 hari 2 malam nggak dibukain pintu sampai jam 2 pagi. Padahal kejadiannya dia hanya di situ 2 jam. Nggak nyampe, kayaknya sih nggak nyampe 2 jam. Ya mungkin 2 jamnya dia dianggapnya 2 hari 2 malam kali. Iya. Aku nggak tahu perbedaan waktu Indonesia Barat sama Timur kali. Tapi ngelihat tadi, ngedengar ceritanya tadi Mas Ilham, kalau misalnya Arsen sampai setrauma itu, memang separah itukah dia trauma dicabein sama dedinya? Enggak, bukan cuma dicabein, karena kejadiannya banyak. Rangkaian kejadiannya itu banyak. Tapi yang salah satunya juga adalah dicabein. Tapi bukan cuma hanya dicabein sama Arsen gitu. Dan aku waktu itu sih saat ke ada yang sebelumnya udah sempat ceritain. Jadi sekarang nggak mau ceritain lagi lah, intinya traumanya Arsen itu cukup luar biasa banget sampai ya sekarang dia udah fine, dia udah kembali jadi anak yang seperti dia. Mau sampai kapan nggak bisa ketemu sama? Boleh ketemu. Nah, abis dia apa syaratnya? Jadi abis dia datang itu yang diberitain aku jahat nggak bukain, terus segala macem. Akhirnya dihubungin lah sama kakakku, gitu kan. Kakakku berhubungan lah sama Stuart.
dibilang kalau ya udah tuh kalau mau kesini nggak apa-apa, Risti cuma minta sama-sama di-clearin di media, didamain dong, ya kan? Maksudnya kita damai sama-sama. Terus aku cuma minta ya udah kita sama-sama minta maaf, dia minta maaf, aku minta maaf di atas Al-Qur'an, karena buat aku itu adalah semuanya udah jadinya berurusan sama Allah gitu kan. Dan Pasti. terutama aku minta dia minta maaf sama mamaku atas semua fitnah yang sudah dia kerjakan, karena jujur itu sangat menyakiti mamaku gitu. Dan buat aku pribadi lebih sakit begitu tahu apa yang respon terjadi sama mama gitu loh. Ibaratnya mama ngelihat mama kecewa, ngeliat mama sedih, ngeliat Mama cukup depresi ya? mama cukup ya jadi korban lah ya ibaratnya gitu. Jadi Arsen dan mama, dan buat aku ayolah kita sama-sama minta maaf gitu. Dan ternyata nggak mau. Dan awalnya dia bilang dia mau datang, akhirnya ditungguin sama aku, sama Arka, sama pengacara aku didampingin kan, sama teman-teman media. Mamaku udah nggak mau lagi, mama udah di dalam rumah aja. Kata mama ya udah pokoknya kalau misalnya memang dia nanti di depan media minta maaf ya mama pasti udah maafin gitu kan. Tapi Ternyata nggak datang, dan nggak datangnya bukan dia menghubungi kakakku, karena kan awalnya ngobrol sama kakak, tapi pengacaranya SMS-in ke wartawan. pengacaranya habisin ke wartawan. Jadi tiba-tiba teman wartawan yang bilang ke kita bahwa Kak Risti ini ada SMS dari pengacaranya katanya tuh nggak bisa datang gitu. Kenapa nggak lu langsung atau ke kakak? Itu gitu yang aku kan bilang, intinya? kenapa nggak hubungin kakak atau kenapa nggak ke pengacaraku deh, kalau misalnya emang itu pengacara yang ngomong, pengacara ke pengacara aja gitu. Tapi nggak juga. Selesai itu pulang dong, bubar, 2 hari berikutnya dia datang lagi. Datang itu aku yang hadepin sendiri. Aku yang hadepin, aku bilang ya udah ayo tuh kalau mau ketemu Arka ayo gitu. Kita tinggal clearin selesai, supaya jangan dong kalau ribet-ribet depan media terus giliran udah beres ditinggalin gitu kan. Jadi clear gitu semuanya. Nggak mau, aku bilang gimana? Nggak usah ya udah kalau gitu saya pulang aja. Yaudah, Jadi dia maunya pulang. apa sih? Terus dia pulang, ya udah aku cuma bilang ya udah nggak ngerti. Atau sebenarnya ini adalah sebuah pancingan Stu untuk rujuk lagi sama lu kali? Siapa tahu aja Risi juga mau rujuk lagi sama Stu. Jangan kemana-mana tapi ada aja. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Pemirsa yang pasti belakangan ini kita tahu bahwa kehidupan Risti Tagor memang begitu terpuruk. Gak ada yang pernah mau memiliki kehidupan yang begitu rumit dan begitu menyakitkan hati bisa dibilang. Mungkin terlihat bahwa di kamera, di depan TV bahwa Risti terlihat begitu kuat, begitu tough, begitu tegar menjalani ini semua. Tapi siapa yang tahu di dalam hatinya. Tadi Risti sempat bilang bahwa sebenarnya begitu sedih ketika mamah banyak sekali fitnahan. Pernah menangiskah karena itu? Sering sih. Aduh. Ini kalau ngomongin mama pasti lebih pengen nangis dibandingin sakit yang aku rasain sendiri sih. Karena ya sama kayak kamu lah, pasti kan kita deket sama mama, terus selama ini kerja selalu sama mama gitu. Terus tiba-tiba sakitnya adalah ngelihat mama difitnah, sementara itu nggak pernah dikerjain sama mama. Gitu. Adakah pernah kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan hati mama? Mungkin dari netizen atau ya. Terutama dari pengacaranya sih yang bolak-balik ngefitnah mama dan selalu bilang dengan kata klien saya, mamanya Risti yang minta uang lah 1 miliar, mamanya Risti lah yang minta Alphard, mamanya Risti lah yang minta yang seret-seret untuk ke harta gono gini, padahal pada saat proses pernikahan aja mama tuh nggak ikut campur. Pada saat apapun kita di rumah tangga itu mama nggak pernah ikut campur, apalagi seperti yang dituduhkan mama minta ini itu, kata mama nggak mungkin lah gitu, dan kita semua tahu gitu kan. Itu kalau dari segi pengacaranya. Kalau dari haters aku pribadi udah nggak peduli gitu sama mereka, karena aku peduli sama yang harus aku peduliin gitu, sama yang harus aku fokusin. Tapi mama sempat sedih banget ngasih lihat ke aku kalau ada komentar yang bilang kalau emang nih ibunya Risti matre, coba aja kasih 500 perak ke ibunya, Risti juga dijual. Itu yang sakit banget sih, maksudnya mungkin aku kuat ngadepin, cuman kalau mamaku, aku nggak mau ada orang nyenggol-nyenggol dia gitu.
Gitu Pasti sih. kamu nggak pernah mau nangis di depan mama. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu begitu sakit hati? Aku masuk kamar mandi terus nangis di kamar mandi. Gitu. Karena yang namanya kita nangis dipeluk mama tuh tambah gegarungan sih pasti, ya nggak? Pasti tambah heboh nangisnya sama mama karena terlalu nyaman dan terlalu baik ibu tuh pasti sama kita. Gitu. Begitu sakit hati melihat mama juga disakitin ya. Pernah mengucapkan kata maafkah sama Selalu mama? sih. Alhamdulillah mama dan papaku selalu ngajarin aku buat jangan pernah malu buat minta maaf. Karena kalau kita sadarin kesalahan kita minta maaf, perasaan juga lebih lega sih sebenarnya gitu. Dan aku sering banget bilang sama mama aku minta maaf sama siapapun sih. Terus mama gimana? Menangiskah ketika kamu minta maaf? Ya pasti mama, maksudnya pasti mama sedih, mama cuma selalu bilang nggak apa-apa. Kalau mama bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini udah takdir yang Allah jalanin buat kita. Ini semua ditulis sama Allah. Terus tapi sebagai manusia tuh manusia punya pilihan, kita juga harus tentuin langkah kita mau diperbaikin ke arah yang mana. Ya, betul sekali. Tapi melihat mama begitu sayang sama Stuart pada saat itu, kecewakah ternyata sangat sih, seperti ini? Sangat kecewa karena pada saat kita sebelum nikah aja aku pergi umroh, terus mama komunikasi sama Stu dan Stu sakit gigi apa kalau nggak salah. Aku lagi nggak ada di sini, aku di Arab kan. Ternyata yang mamaku yang ngurusin Stu, yang beliin obat, yang beliin makanan gitu kan. Terus disayang sama mama, sama semua. Begitu juga saat nikah, saat ternyata ada cincin yang nggak ada, mamaku berusaha cover karena sebenarnya kalau kayak gini yang malu pasti dia gitu kan. Tapi ternyata bukannya terima kasih yang mama dapat, tapi justru hujatan dan fitnahan sih. Pasti sedih banget ya, kita sama-sama begitu sayang dengan mama, begitu merasa Pasti bahwa sakit mama sih. yang sangat luar Sakit biasa banget. selama ini dampingi kita. Mungkin mama pun tidak pernah bilang bahwa sakit hati. Mungkin mama pun nggak pernah langsung mengungkapkan. Apa yang Risti lakukan untuk menguatkan mama? Ya aku berusaha buat perbaikin itu, cuman ternyata kan nggak segampang itu perbaikin nama yang udah terlanjur dicoreng di media sama seseorang yang apalagi itu fitnah. Buat aku pribadi, mendingan kita emang benar-benar punya aib terus kebuka, itu kayak oh ya itu emang kesalahan gue, tapi di fitnah tuh nggak enak banget gitu, karena di fitnah tuh hal yang kita nggak pernah kerjain gitu kan. Aku cuman berusaha sama mama, terus minta maaf. Aku cuman bilang sama mama, next nggak, insya Allah nggak akan kayak gini, aku akan jauh lebih hati-hati karena kegagalan aku kan juga bikin malu keluarga gitu. Ibaratnya kegagalan aku ini kan juga bukan cuman aku yang kena imbasnya, tapi mama papa juga pasti kena gitu. Dalam keadaan apapun, mama selalu ada di samping kamu. Selalu. Mama Dalam selalu keadaan ada. apapun, mama selalu support kamu. Waktu aku ngelahirin pun yang ada nemenin aku ya mama, yang kita sama-sama sebelum tidur, karena yang besok pagi-pagi bangun aku akan langsung operasi, mama yang nemenin aku, yang kita sholat sama-sama, kita ngaji dulu, mama tenangin aku banget. Terus masuk ke dalam ruang operasi pun mama yang lihat semuanya, mama yang fotoin Arka pertama kali, mama yang aku sempat menggigil pada saat di ruang operasi, mama yang temenin aku terus gitu. Jadi mau aku sakit kayak mau aku susah, mau aku seneng, mama selalu ada. Apa kata-kata mama yang paling bikin kamu sedih dengan adanya kasus ini? Mama bilang mama selalu jaga harga diri mama, tapi sama suami kamu semuanya hancur cuman karena fitnahan dia aja. Dan itu sakit banget karena mamaku nggak pernah ngapa-ngapain, mamaku nggak pernah seperti yang dituduhin, mamaku orang yang nggak boleh lihat orang susah tuh pasti dia yang pertama kali nolong gitu. Dia nggak pernah beda-bedain apapun dan siapapun, dan ya ini ujian buat kita semua karena sedih banget aku liat mamaku digituin. Siapapun pasti sedih ngeliat mamah digituin. Pada saat kita masih menjadi anaknya, masih kecil, pasti mama bilang jangan sakitin anak gue, lebih baik gue yang sakit. Begitupun kita ketika kita sudah dewasa, kita sudah punya anak, jangan begitu sama anak gue. Ataupun setelah kita sudah semakin dewasa, kita akan bilang jangan begitu sama nyokap gue. Setiap hari pasti meminta maaf, setiap hari mengungkapkan rasa sayang sama mama. Pasti setiap hari selalu berusaha buat nyampein itu sama mama, karena
sekarang juga yang bantuin ngurusin Arka, yang ibaratnya namanya ibu gitu punya anak, kita suka lupa caranya gimana. Pasti nanyanya ke mamah lagi kan gitu, kayak gimana nih mah Arka gini, gimana nih mah Arsen begini, kayak oh ternyata cemburu ya, semuanya mamah yang ajarin aku gitu. Apa yang belum kesampaian kamu lakuin untuk mama? Aku pengen mama bahagia ngelihat aku dan anak-anakku bahagia gitu, karena aku pengen bahagiain mereka dengan gak ngerepotin mereka lagi sih sebenarnya. Kalau sekarang mama lagi nonton, apa yang mau disampaikan ke mama? Ya pasti cuma mau bilang sama mama, aku minta maaf banget kalau kejadian ini, kalau laki-laki yang aku pilih buat hidup aku kemarin justru sangat nyakitin mama. Aku minta maaf banget. Aku minta maaf banget kalau kejadian yang aku alamin sekarang juga sangat-sangat berimbas sama mama gitu sih. Mudah-mudahan mama nonton, ini pastinya mama selalu mendoakan yang terbaik untuk Risti. Amin, amin, amin. Dan yang pastinya mama adalah orang tua yang begitu luar biasa. Tepuk tangan dong buat Risti. Bukan mau bikin nangis, Siti. Maksudnya gini, kita ada segmen ini membuat kita menjadi lebih menghargai orang yang ada di samping kita. Lebih menghargai orang yang begitu menyayangi kita. Seperti mama, tidak akan pernah tergantikan. Gak ada namanya mantan mama, gak ada namanya mantan anak. Mungkin mantan suami, mantan istri ada. Sedih setiap ada segmen itu selalu nangis gitu. Karena apa ya, kadang hidup di Jakarta itu membuat kita susah untuk mengungkapkan I love you, susah untuk mengungkapkan bahwa kita sayang, dan juga susah untuk mengungkapkan minta maaf. Jadi ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa juga buat Risti bisa ngomong sama semua yang ada di sini. Mama juga pasti dengar dan selalu doain Risti yang terbaik. Aduh Risti, aku sedih beneran. Jangan dong. Soalnya aku ngerti banget kamu juga kan sama mama. Kamu ngerasain banget deket sama mama, ya itu yang dirasain anak perempuan sama ibunya yang deket gitu. Aduh, udah kalau gitu istirahat dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Cinta mati harus dijaga sampai mati, jangan sampai lain hati, nanti jadinya patah hati, hati-hati menjaga hati, patah hati. Terima kasih Dara The Virgin. Cuco Dara The Virgin, Dara The Virgin. Siapa lagi sih? Om Irfan kali ya? Udah pulang kali ya? Kenapa horor sih, Bo? Orangnya di sini ya? Sahabatnya Sandi Aulia. Orangnya di sini ya? Apa kabar, Sam? Baik. Ada keriaan apa nih ceritanya nih? Tadi kan nangis, bukan keriaan. Tapi ceritanya... Cie. Ini. Gue baru mau bilang, tadi ada yang ngundang gue, kayaknya cowok. Iya. Katanya Pak Hilbram. Iya, Hai, Cila. saya hadir. Pas gue di sini nggak ada. Iya, hai Cila sayang. Gue baru mau mana sih datang. Itu namanya insting kan? Insting. Oh temenan. Gue mau. Oh ini sesama anak lama, biasa. Orang dulu. Silakan duduk. Orang dulu. Ini gue lagi ngebungkusin kado. Buat siapa lagi buat gue sih? ya? Biasa. Oh enggak. Laki-laki itu ngebungkusin kado. Lu kurir kado apa gimana sih? Bukan, Bu. Lagi belajar ngebungkus, siapa tahu bisa buat side job. Laki-laki itu ngebungkusin kado buat cewek. Yang satu, kita sesama anak lama, lu kasih gua juga gitu. lu Enggak ya? bikin aja. Ini buat Della, istrinya Irfan. Oh. Ya, nitip ya. Takut besok nggak bisa hadir. Ya, oke. Nah, yang ini aku ngefans banget sama dia. Buat Ayu Ting Ting. Iya, nitip ya. Besok Terus takutnya buat nggak bisa Gue yang hadir. ada di sini nggak mana gue? Itu aja dulu, Bu.
buat Risti. Itu adalah tanggapan dari Stuart. Melihat beberapa media mengatakan bahwa Stuart juga beberapa kali kecelakaan. Kemarin pun dibilang kecelakaan. Merasa tertundakah ini dan sengaja dibuat-buat drama? Sebuah konflik seperti sinetron yang tidak pernah ada tamatnya, semuanya bersambung terus. Makanya kalau nih stripping pengen cepet-cepet bungkus kali. Kayaknya capek sebenarnya. Kalau dibilang drama, biar yang nilai jangan aku lah gitu kan. Terus kalau misalnya lama, memang lumayan lama sih. Maksudnya kayaknya proses normalnya nggak dari Oktober sampai sekarang. Kalau kecelakaan kan pasti ya itu udah diatur sama Allah kali ya. Jadi bukan karena kenapa-kenapa, mungkin memang... Bukan disumpahin juga? Enggak lah. Nyumpahinnya mah nyumpahin sukses, nyumpahinnya pokoknya berdoainnya semoga Stuart sukses selalu, semoga cepat dapat pasangan seperti apa yang dia inginkan. Doanya yang itu aja. Oke, Risti bilang ada 5 kebohongannya Stuart. Apa kebohongan Stuart yang bikin sakit hati banget? Aduh, ntar dihujat lagi nih kalau ngomong. Gua nggak bakal dihujat. 5 kebohongan Stuart. Enggak, soalnya aku nggak mau ngomongin soal itu. Nanti Risti akan jawab kira-kira apa saja 5 kebohongan Stuart. Jangan kemana-mana, tapi ada-ada aja. Menyesal itu pasti di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan, ya kan? Jadi kalau misalnya mau daftar harus lihat-lihat dulu cicilannya banyak atau enggak. Habis itu biaya per bulannya berapa. Jadi enggak bingung setelah merit. Tapi ternyata Risti ini dibilang katanya punya 5 kebohongan tentang Stuart Collins. Siapa sih yang ngomong? Ini dia, Risti Tagor ungkap 5 kebohongan Stuart Collins pasca menikah. Siapa yang ngomong ya? Saya nggak tahu apa-apa. Media online. Namanya juga ada-ada aja, pasti ada aja beritanya. 1, apa kebohongan yang kamu temukan setelah menikah? Aduh, ntar aku dihujat nih, capek Udah kan nih. dari kemarin udah dihujat, nggak apa-apa. Udah sih, udah terus sih sebenarnya. Ya, pokoknya yang ada di situ aja lah, itu petusannya. Sebelum Stuart menikah dengan Risti, ibadahnya rajin, Ya, itu romantis, perilakunya baik ke Arsen, perhatian ternyata peres. Itu udah 3 tuh kan ya. Oke, setelah menikah semua itu berubah total. Setelah menikah itu tidak ada sama sekali. Oke, tadinya ibadahnya rajin, romantis, perilakunya baik ke Arsen, buat dapetin lo doang kali. Nggak tahu. Nggak tahu deh. 2 lagi apa? Kebohongannya... Gak apa-apa, kita doang kok yang ngobrol, yang lain mah gak ada yang denger. Pokoknya salah satu kebohongan yang di awal yang bikin ngedrop banget hamilnya tuh, Sekolah pilot bilangnya gagal, taunya ternyata gak pernah sekolah pilot. Itu udah tahu. Jadi intinya, aku nggak mau lagi nikah sama artis. Jadi waktu dia datang ke keluarga, termasuk ke aku dan sahabatku, dia bilang dia mau jadi pilot. Jadi aku bilang ya udah kan sampai kapan sih sekolah pilot 8 bulan? Which is it means September harusnya udah selesai. Dari dia ngomong Dari gitu? dia pada saat ngomong itu. Jadi ya udah, aku bilang ya nggak apa-apa, saya kerja sampai September. Setelah itu nanti kan gantian suami yang kerja karena suami sekolah misalnya gitu kan. Suami sekarang sekolah nih, nanti suaminya kerja. Saya mau fokus di rumah aja istirahat sama ngurusin butik. Itu niatnya. Niatku, mimpiku tuh begitu gitu. Tapi ternyata begitu sudah nikah baru tahu kalau ya bohong, nggak ada. Dan itu harus dipertanggungjawabkan ke keluarga dan nggak tahu gimana cara ngomongnya sama keluarga. Dari mana lu tahu kalau ternyata dia bohong nggak sekolah pilot? Apa lu sengaja mencari tahu tentang kebenaran itu? Aku tanya gimana sekolah pilotnya. Itu udah nikah? Ditanya itu? Udah, pokoknya udah berkali-kali lah ya, udah beberapa proses gitu. Terus karena pada saat deketin dia bilang sama nenekku, bilang sama mamaku tuh dia bahkan sudah daftar, sudah bayar. Oh, promonya begitu? Gitu, okay. Terus juga pokoknya udah tes juga, udah tes fisik, pokoknya udah tinggal sekolah lah gitu intinya. Terus habis itu ternyata pada saat sudah, aku tanya gimana sekolahnya,
Ternyata dia bilang, oh nggak bisa, warga negara asing nggak bisa jadi pilot di Indonesia. Padahal ada orang Amerika jadi pilot di Indonesia. Nggak tahu juga, karena emang nggak pernah jadi tahu soal pilot. Tapi intinya mah percaya aja sama pasangan. Percaya, dan ternyata nggak sekolah. Lu sih gampang percaya sama laki. Kan sekarang baru belajar. Siapa ya? Ini laki kan? Masuk kali Pak, kan bawa kunci. Permisi. Hai. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ilbram? Baik. Hai. Ada titipan. Titipan apa? Irfan nggak bisa datang, lagi jengukin Ebi di asmara. Asrama. Asrama. Terus dia kasih titipan ini. Buat siapa? Buat Risti katanya. Oh ya? Iya, masa buat Kak Indri? Dia sweet ya orangnya sama bintang tamu ya. Kasih ya. Kamu cemburu. Sweet loh, selama ini gue jadi tantenya Ebi, boro-boro dia kasih sesuatu. Harus kasih. Ini Tiap kali ketemu ngapain juga Om Irfan dikasih? mana? Lagi pergi. Om Irfan pergi. Ke asrama. Ya ampun. Nyugukin Ebi, kangen katanya sama Indri Ebi. ini dikasih ya, bukan minta ya. Oh. Ntar dia bilang minta. Kenapa sih harus di-mention gitu? Indri ini dikasih ya, bukan minta ya. Ntar dia bilang minta loh. Buka dong. Tahu nggak kenapa dia ngomong gitu? Kenapa? Abis beritanya banyak nggak dikasih, bilangnya diminta gitu. Buka ya. Oke. Buka. Kayak anak kecil buka kado ya. Ayo. Ini bagus loh. Apakah itu? Nah. Oh, dapat itu. Kamu mau juga? Om Irfan baik Terima banget kasih. jadi bintang tamu ya. Iya. Enggak, itu aku yang nyuruh Irfan beliin. Oh gitu. Gak mungkin. Kenapa? Gak mungkin ada inisiatif loh. Iya, ini jangan diputar-putar. Jadi ini yang ngasih siapa? Yang ngasih Om Irfan. Om Irfan. Tenang aja, bukan Stuart Colin yang ngasih. Tapi bikin tahu ngomongin soal kasih-kasih, terakhir Stuart Collins itu ngasih Risti apa sih? Apa barang terakhir yang pernah dia kasih? Jangan salah ngomong. Ntar nggak dikasih bilangnya dikasih. Enggak sih, belum pernah dikasih. Wah, lo Nggak masa mungkin. kalian nggak pernah dikasih apa-apa sih? Belum. Lu sih nggak mintaan orangnya. Kan minta Bu, cuman nggak dikasih. Minta apa ya? Coba tanya sama asisten saya pernah dikasih apa sih? Pernah dikasih apa? Tuh kan, ini geleng-geleng. Nggak pernah dikasih apa-apa. Tahu Nggak nggak ya, Kok? asistennya kenapa geleng-geleng? Kenapa? Saksinya dia. Oh. Saksi, salah satu saksi ya. Salah satu saksi. Asisten merupakan salah satu saksi yang harusnya diganti Dia ya. juga korban difitnah juga soalnya. Difitnah apa dia? Difitnahnya apa kok? Kok. Oh, dibilangnya ini. Dibilangnya kalau lagi berantem, dia suka buka pintu kamar, duduk, terus ngeliatin kita berantem. Oh. Oh, penonton alay kali lagi berantem dia. Coba ya. Kita tanya, namanya siapa? Ko. Ayo, Iko. Bang Koko. Riko. Iko. Ko. Iko. Mbak siapa namanya? Iko. Ini tanpa rekayasa ya? Tanpa rekayasa. Jadi ini asli. Ini asli. Kamu jangan dendam sama aku ya, kok. Baik kok. Sebel nggak jadi saksi? Nggak sebel. Merasa diseret-seret nggak? Enggak juga sih. Karena saya benar-benar ikhlas mau nyeritain apa yang emang sebenarnya terjadi biar nggak terus-terusan difitnah dan dibully. Merasa bahwa Mbak Ristinya difitnah terus. Emang yang sebenarnya terjadi seperti apa kok? Apa? Aduh, kan pertanyaan tadi bukan itu kayaknya nih. Ini gimana sih? Ini Apa gimana yang sih? sebenarnya terjadi yang kamu lihat, yang kamu bilang katanya kalau lagi berantem kamu cuma nontonin doang? Kan kamu penonton bayaran. Yang bayaran ada beneran. Yang dibayar seneng, dia mah gratis. Ayo, Apa Kok. yang kamu lihat sebenarnya yang Apa yang terjadi? terjadi, Kamu Kok? merasa bahwa enggak, Mbak Risti itu difitnah. Kejadiannya sebenarnya nggak kayak begitu. Ini Kejadiannya begini loh. Jangan bohong itu dosa. Dari yang Apalagi tersebar bohong di aja- TV. Dari yang tersebar aja kayak minta Alphard terus cicilan rumah padahal nggak pernah minta gitu loh. Sebenarnya kalau cicilan rumah ya sebagai suami kan memang harusnya itu tanggung jawab ya tanpa harus diminta kalau Iya. menurut saya. Betul. Istri saya minta cicilan banyak banget tuh. Terus apalagi kalau Alphard kayaknya emang nggak pernah minta deh sampai sekarang juga itu emang keinginan Risti buat bisa beli sendiri karena kan udah punya anak dua nggak mungkin pakai mobil yang Biasa, yang kecil gitu ya. ribet, sempit gitu. Iya, terus kalau berantem-berantem emang bener kamu ngeliatin? Yang ada Emang sering lihat berantem?
Mereka berantem mulu, 3 bulannya berantem mulu. Ya berantem, iya sih. Emang ngapain? Kalau berantem kayak apa? Siapa duluan yang Pernah mulai? lihat ditampar nggak? Enggak. Kalau ditampar Pernah lihat KDRT nggak? Enggak. Nggak pernah lihat. Tapi Ditampar. emang berantem mulu. Dari awal nikah berantem mulu. Yang mulai siapa? Stu sih. Oke. Di balik itu, pernah nggak ngelihat momen-momen romantis? Stu sama Risti? Seminggu nikah doang paling. Buset. Pernah nggak? Itu aja. Jadi buat kita nih nggak ada. Buat kita ntar di belakang. Udah gue siapin. Gue tadi mau ngebungkusin bola basket buat lo Buat kegedean. kita bertiga nongkrong di sini. Tapi seneng loh. Single parent pada datang. Oh iya. Nyiram bunga duluan. Iya lu. Sampai Riza. Ini gue lagi nyiram bunga. Kemarin gimana sih sebagai single parent jalan-jalan ke Australia? Sangat menyenangkan dan bahagia. Emang single parent banget waktu jalan ke Australia? To be honest, single parent banget. Oh ya, gimana rasanya, Bo? Lu kan kemarin waktu datang ke sini belum berangkat. Belum. Baru mau berangkat. Coba lu Ya. ceritakan. Iya. Siapa tahu ini mau jalan-jalan sama anaknya, Iya, dua loh banget. anaknya. Udah butuh liburan banget kurang piknik ini. Single parent loh. Dua nggak kebayang sih, satu umur 3,5 tahun aja lumayan. Maksudnya ya cuma berdua kan, jadi ya semua ya kita yang handle gitu kan. Kesusahannya lu punya anak perempuan dan harus jalan-jalan ke luar negeri, Bo. Ngapain Iya. aja? Hah? Ngapain aja? Ya dia sih pasti, ya gue sih punya agenda, tapi dia pasti ada maunya sendiri gitu. Kayak misalnya udah di satu playground yang gede, di outdoor yang punya publik. Tiap hari, tiap sore dia pasti playground gitu. Sedangkan kan kita orang tua, hari pertama playground, oke. Hari kedua pagi playground, oke. Terus abis Playground terus dong, pagi kita makan siang, kita tarik dari playground gitu kan, makan apa udah menjauh dari playground, sore playground lagi. Ya sebagai orang Ya, tua itu mah sih. di Bekasi juga ada kalau playground. Beda playgroundnya. Terus sebagai orang tua kenapa? Di Bekasi itu tuh taman bermain. Oh iya benar. Taman bermain. Ya akhirnya gue menyatukan si orang tua dan anak. Si anak maunya playground terus. Ya gue kan ada agenda kebun binatang, lihat Punya sesuatu punya yang sendiri. mungkin nggak ada di Plannya. Indonesia tapi ada di sana gitu kan. Makanya ini dong harus ada yang lagi yang nemenin dia main. Nah, sebelum kita tanya siapa yang nemenin, nah kita lihat fotonya nih tuh. Seru banget, pacaran sama anak perempuannya yang lucu. Hai Cila! Iya. Ini nih Cila jalan-jalan. Seru banget. Lu ngasih makan koala ya? Nggak megang koala ya? Itu koala bukan sih? Iya. Yang koala yang sebelah situ ya Pak ya? Yang pakai kacamata oh bukan. Yang pakai kacamata bapaknya koala. Lagi gendong anak. Gendong Nih anak. Sam, tapi sebenarnya yang namanya sebagai single parent berarti menjalankan 2 peran. Lu berarti mau nggak mau jadi ibu dan menjadi seorang ayah. Lu pun harus menjadi seorang ayah dan 2 peran nggak Jadi dibayar seorang lagi. Iya. Dedikasi lagi. Dedikasi banget. Oh iya. Kesulitannya ya enggak sih, lebih kayak tertantang buat banyak belajar sih jadinya, mau nggak mau. Apalagi aku perempuan punya anak laki-laki, terus Kak Semi kayak laki-laki punya anak perempuan kan, kita nge-switch gitu. Jadinya kan aku mesti banyak belajar komunikasi sama ngelihat papa, terus juga mamaku kan juga anak-anaknya ada yang laki-laki, terus juga aku banyak baca, banyak nanya, banyak banget belajar supaya tahu nih anak cowok nih gimana sih, karena mereka lebih banyaknya kan kayaknya fisik ya, lari-larian. Ya yang- iyalah, kamu juga cowok. Iya, yang anak cowok banget gitu kan, dan kita kepengen Apalagi ngebentuk Arsen main mereka bola. banget. Arsen kan hobinya bola gitu kan, terus jadi kepikiran apa yang harus disiapin ke mereka karena mereka harus dibentuk jadi laki-laki banget gitu. Oh, iya, nah ini anak laki-laki. Lu punya anak Itu perempuan. sebelum berangkat, mental agak drop lumayan loh, karena berdua. Iya benar. Dan bapak, ya kalau ibu kan memang nature-nya Memang udah Biasa ngurusin kebiasaan. anak, benar. Bapak harusnya ngurus ibu. Iya. Berhubung ibunya nggak ada, ngurus anak. Apa gue plus tanaman lagi nih? Atau ini perlu gue lempar ke lo? Jangan ya. Terus, Lo? Ya, Gua gitu. tangkap. Ya maksudnya sempat ngedrop kayak, aduh berangkat nggak ya ntar kalau di Susu sana lah, nih Pampers gimana, lah, ini apa. gimana gitu. Tapi ya kayak Risti bilang, kalau dijalanin gitu ya jalan aja. Akhirnya pulang dengan sehat. Alhamdulillah. Gemuk. Ya. Iya, Gue juga sehat, Cila juga sehat. Oke. Tapi Di sana bener dia juga senang. sih ya, maksudnya biasanya ibu kan ya nggak ada bapaknya kerja ya tetap ngurus anak Iya, ya. Kalau bener. bapak kan ya Agak kerja. kerepotan. Bener. Dengar-dengar di sana waktu di Australia lebih banyak Semi yang nangis dibanding Cila, bener? Kok gue nangis? Iya, habis kan dia kesana kemarin pingin Sam, jalan. lu punya anak perempuan. Ah. Punya anak perempuan pasti ketakutannya pun banyak. Sebenarnya sekarang mau punya anak perempuan apa Sama
Sama pasti aja punya kayaknya, ketakutan yang Kak. banyak. Tapi lu termasuk yang overprotective nggak sama anak lo? Posesif nggak sama anak lo? Saat ini belum. Mungkin kalau dia udah bergaul di suatu hari nanti, pada saat mungkin kalau cewek udah mens kali ya, Iya. udah dibilangin udah bisa Sebagai bergaul. ya, masih puber jauh lah ya. ya. Ya mungkin itu ntar lain lagi ceritanya, Iya. gitu. Tapi kalau sekarang masih Sekarang asik-asik belum, aja. kan lagi lucu. Masih bebas-bebas aja. Sekarang stick baseball masih di gudang. Buat apa Buat stick apa baseball? stick Buat apa? baseball? Ya, ntar kalau udah mens, sudah bergaul, mungkin gua keluarin dari gudang. Iya, iya. Olahraga bareng. Olahraga bareng. Bareng. Olahraga Kayaknya bareng. Cila agak susah punya pacar ya bapaknya kan. Ya untuk itu emang. Untuk itu. Gue lo marahin Sila Sangar lo. buat jadi Kan atlet stick kah? baseball, Pak. Iya, 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 iya. Samurai masih di gudang. Beda lagi. Lebih gawat lagi. Lo punya anak perempuan, sedangkan lo ada seorang atlet basket, bisa dibilang. Lo pecinta basket. Lo termasuk akan mengarahkan Sila untuk menjadi atlet kah? Enggak sih, kalau gua sifatnya lebih melepaskan aja, tapi semua yang positif. Karena waktu zaman gua dari kecil, kenapa gua sampai bisa suka basket, ya itu terbawa dengan nature-nya sendiri. Dan gua rasa semua orang akan begitu, ada nature-nya sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Mau dipaksain ke basket juga kalau dia Nggak bisa nggak ya, into ke situ ya. Intinya buat mau apa? ngikutin anaknya mau apa. Ikutin aja. Kalau lu lihat tapi sekarang di 3,5 tahun kan Cilani umurnya kan ya. Sifatnya tuh kira-kira kayak siapa? Yang lebih dominan? Lebih kayak bapaknya? ibunya atau kayak bapaknya? Ingat dulu ibunya, ingat dulu ibunya. Ingat kan ibunya? Ibunya ingat kan? Iya kali, gua nggak amnesia juga. Gitu. Masih mix. Masih mix. Ada ibunya, ada guanya juga. Gitu. Oke, kalau tadi kita cerita sama Risti bahwa Risti itu Arsa sempat punya trauma yang begitu luar biasa tentang kejadian ini. Anak lo punya trauma kah dan juga memanggil-manggil mama, mama, mimi, mumu, apa panggilnya? Dudu Gua dan? Dudu sama Mumu. Mumu, oke. Panggil-panggil mumu kah? Ada pada saat 1-2 minggu pertama setelah gua cuman tidur berdua sama Cila, Ya. ada. Tapi ya gue tahu itu akan berlalu dan kita sebagai orang tua kita kasih tahu semua dengan transparan dan jangan dibohongin, tapi dengan pengetahuan yang sesuai dengan umurnya. Oke, ya sekarang belum saatnya lu tahu bahwa kita pisah. Iya. Belum Jadi bilang saatnya. Sekarang ini pada saat nyari mumu, lu bilang apa? Ya Dudu sekarang punya rumah sendiri, Mumu punya rumah sendiri. Cila boleh ke rumah Mumu dan boleh ke rumah Dudu kapanpun. Asik. Oke. Gitu. Bukannya sekarang punya mumu baru? Hah? Coba jangan dijawab dulu, coba lihat ini dulu. Apa sih? Ini libur akhir tahun, kamu rencana mau ngapain aja? Ada mau ngajak jalan anak sih. Mau mana, iya. Ada di suatu benua lah. Ya gitu. Beneran? Kapan berangkat? Sesok Oh gitu. Liburan dalam sama waktu anak. dekat. Berarti anak lu umur berapa sih? 3 tahun. Lucunya. Sama ibunya juga nggak? Cepet ya. Hah? Sama ibunya juga. Enggak, nanya doang, nanya nasab. Berdua doang. Berdua doang. Berdua doang. Baru pulang liburan. Baru mau ini. Baru mau liburan, Wah. Baru besok berangkat. Bukannya laki lu udah pergi duluan, katanya lu nyusul. Iya, udah. Oh berarti beneran satu tempat ya? Jalan. Belum. Tuh, ya. Kacamatanya beli di mana? Lu beliin? Aku liburan. Lah tadi gue bilang ya harus pakai kacamata ya gitu. Iya katanya dibeliin lu. Ya masa lu nggak nanya sih, kan lu nonton waktu tayangannya Nikita. Orang gue pas WhatsAppnya gini, Nonton ya? iya dia kasih tahu kok kalau misalnya kamu cantik. Iyalah. Jadi intinya sebenarnya lu pergi ke sana sama siapa? Berdua. Maksudnya mau Berdua sama anak-anak kalian berdua Enggak. berdua antara lo sama Nikita? dia mau nyusul. Jujur aja. Kemarin belum ngaku loh. Belum Oh, ngaku sekarang kalau dia mau mengaku. nyusul. Kemarin Sekarang ini pot baru ya? ngomong. Ini pot melayang bentar lagi. Gua tangkap, gua tangkap. Ini gue mau ngomong nih. Jadi Iya, intinya gitu. dia nyusul. Dia Enggak, dia mau nyusul. Oke. Tapi dia nggak bisa, akhirnya ya gue berdua. Tapi kalaupun dia nyusul pun, gue udah bilang saat itu kan belum ada putusan. Ya. Jadi kalau dia mau mempertemukan anaknya dia ke gua, I'm fine. Kalau nggak mau, kalau belum mau pun, gue juga nggak apa-apa. Karena saling mengerti juga. Tapi kalau gua mau nemuin Cila saat itu belum saatnya. Oke. Dan gua rasa kenapa gue bisa get along sama Niki, karena mungkin udah sama-sama punya pengalaman hidup yang
do and don'ts-nya gitu. Udah loh. tahu lah ya. Gitu. Soalnya Niki waktu datang ke sini katanya mau buru-buru anaknya mau bikin visa ke Australia. Oke, halo. Ya, iya benar. Ki. Halo. Hai Nikita Mirzani. Niki. Siapa nih? Iya. Gracia Indri dari Ini sampai Ada-Ada mandi nih, Aja. Niki. Loh. Ini ada Dudu di sini. Say hi dong with Dudu. Hai, Sweet. sayang. Oh. Lo manggil apa, San? Sweet. Ini gue handstand boleh nggak? Ini gue mau handstand nih. Apa? Kok telepon aku? Kenapa? Enggak, aku cuma mau nanya waktu itu. Biasa Indri iseng. Visanya waktu datang ke sini ke rumah Ada-Ada Aja kan Kagak habis itu mau bikin percayaan visa buat banget dah. anaknya. Kagak Udah ada jadi. Udah, tanggal 13 berangkat. Oh, 13 berangkat. Oh enggak, ini ngomongin yang kemarin, yang lalu. kemarin. Oh, yang kemarin nggak jadi. Nggak Akhirnya jadi, ke ya. Hong Kong. Lu Oh, jadinya dibilangin ke Hong bandel Kong. sih. Ih, kenapa sih? Gue kan pengen tahu dari Iya, bini iya, lu. lanjut. Pesinetron Risty Tagor berharap proses sidang cerainya dengan Stuart Collins cepat selesai agar dirinya bisa move on meski bakal menyandang status janda untuk kedua kalinya di usia yang masih muda. Risty sepertinya tidak lagi peduli. Ia hanya ingin fokus membesarkan kedua anak laki-lakinya walaupun tanpa pendamping. Artis kelahiran 12 April 1989 ini pun mengungkapkan tidak ingin melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Stuart, termasuk soal anak mereka, Arkana Rafif Bisyari. Mungkin masih bertanya-tanya pemirsa sebenarnya bagaimana kasus Risty Tagor dan juga Stuart Collins. Ini pastinya hari ini tepatnya di rumah Ada-Ada Aja kita sudah kehadiran Risty Tagor. Risty, Iya. yang pastinya makasih udah mau datang ke sini. Sama-sama. Dan biasanya tamu itu untuk menghormati tamu yang datang, biasanya kita suka kasih minum. Oh gitu. Iya, dan yang pastinya minum ini gelasnya biasa. Boleh puasa nggak hari ini? Enggak ada. Emang kebetulan ini hari nggak jadwalnya puasa ya. Nggak ada jadwal puasa. Kebetulan ini gelasnya gelas biasa, air yang luar biasa. Karena ini adalah air. Diminum nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setiap tetes yang mengalir di tubuh Risty Tagor akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan Ya, udah. Risty, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Mama? Sehat. Mama alhamdulillah sehat. Arsen gimana Arsen? Arsen sama adiknya juga sehat alhamdulillah. Arsen berarti sekarang udah umur? Arsen nanti April 5 tahun. April 5 tahun. Berarti sekarang lagi getol-getolnya sekolah. Iya, Lagi lucu-lucunya baru mulai juga. sekolah TKA kan. Lagi TKA. Kabarnya Mama? Baik, Mama sehat? baik, sehat alhamdulillah. Kalau Stuart kabarnya gimana? Enggak tahu. Beneran loh. Mas beneran nggak tahu sih, Bo. Ini mukanya tegang loh, aku jadi takut deh. Beneran nggak tahu kabarnya Nggak. Stuart. Nggak tahu. Selama ini dia tampil di infotainment pun nggak pernah melihat bagaimana dan Nggak mau cari tahu, nggak tahu dan nggak mau cari tahu sih. Kemarin ada yang kasih tahu aja pas sidang 2 minggu lalu berarti ya, dikasih tahu kalau dia katanya kecelakaan lagi. itu dapat kabar atau emang sengaja cari tahu berita Enggak itu? sih, aduh nggak mau cari tahu sih, cuman dikasih tahu sama media karena waktu itu kan pas biasalah sidang pasti ada wartawan. Dikasih tahu katanya kecelakaan, jatuh dari motor. Terus habis itu selesai sidang, ketemu sama pengacaranya, dikasih tahu lagi sama pengacaranya katanya Risty nggak mau jenguk tuh ke rumahnya, dia kan habis operasi, habis main futsal katanya gitu. Oke, jadi yang pertama bilang katanya jatuh dari motor. Pengacaranya bilang jatuh dari main futsal. Yang benar yang mana menurut Risty? Nggak tahu. Percayakah dengan omongan-omongan itu? Nggak tahu sih. Jadi Berapa kali berarti sidang berarti itu? sidang udah berapa kali ya, udah dari Oktober sih, berarti Maret nanti persidangan lagi itu udah hampir mau 6 bulan berarti ya sidangnya. Berarti akan dijadwalkan lagi pada tanggal 3 3 Maret 2016. Udah cukup lama berjalan proses dari Risty menggugat sampai dengan sekarang pun belum putusan. Berapa kali dia pernah hadir ke persidangan? Dia hadirnya aku nggak tahu sih, cuman kita sempat ketemunya cuma 2 kali. Jadi aku kan baru datang sidang pas sidang pertama, karena kalau kita ngegugat ternyata harus datang dong, kalau nggak datang dianggapnya nggak serius. Iya, iya. Nah ternyata pas di situ ada ketemu gitu. Nah sama yang
2 minggu lalu kalau nggak salah, 3 minggu lalu aku baru bisa datang lagi ke persidangan. Kebetulan Stu juga datang pas di situ. Ketemu sama Stu di persidangan, tegur-teguran? Baik-baik aja sih, tegur-teguran pas di dalam. Terus ada berita yang mengatakan katanya dia nggak mau ngobrol sama kamu? Ya begitulah keadaannya. Jadi kamu nyamperin dia dan ternyata? Ya karena kan sebenarnya pengennya capek, pengen cepet beres gitu. Maksudnya setiap masalah selalu ada 2 versi cerita. Jadi jangan nanti aku lagi salah dengan apa yang aku omongin di media, dia juga nanti merasa disalahkan dengan dia di media. Jadi pada saat selesai sidang itu, dia di media, aku samperin, maksud aku udah sama-sama aja lah biar cepet beres gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nggak tahu dia nggak mau. Nggak mau cepet beres? Nggak tahu, bukan nggak mau cepet beres, cuman nggak mau ada aku di situ. Jadi pas ngomong, dianya pergi tinggalin aku sampai dia bengong. Aku gue kayak racun ditinggalin gitu. Berarti ini adalah nggak ada yang mau pisah pastinya, ya kan? Apa benar karena kamu matre? Kalau dibilang kayak gitu sih, itu fitnahan sih kayaknya ya. Soalnya katanya kamu minta mobil yang mewah, kamu minta terus habis itu duit 56 juta sebulan untuk mencicil rumah. Biasa lah ya, itu kan dia sendiri ngomong gitu. Padahal sebenarnya sampai detik ini juga rumah aku bayar sendiri, nggak pernah ada yang dari siapapun gitu. Terus tidak pernah minta dia juga, cuman kayaknya mungkin itu apa yang dia bahas ke pengacaranya kali ya gitu. Terus kalau minta mobil, kayaknya abis nikah dia yang pakai mobil aku kemana-mana. Dan aku memang bilang mau ganti mobil, ya mau ganti lah, mau punya anak 2. Kayaknya selalu berpikir selesai habis ngelahirin kerja ganti mobil, dan itu kayaknya ganti mobil tuh hal yang biasa gitu loh. Jadi bukan hal yang berat dan aku tidak pernah minta sama siapapun. Jadi aku pas denger cuma ketawa, aku bilang tanya aja dia tuh sama ayahnya Acen waktu nikah sama dia 4 tahun emang pernah minta mobil. Aku gituin aja karena nggak pernah minta. Apakah terlalu dianggap membebani hidupnya Stuart, gaya hidup kamu, cara hidup kamu? Nggak tahu ya, mungkin menurut dia begitu, cuman kayaknya aku baik-baik aja. Jadi kalau dia ngerasa aku membebani kehidupannya dia, apa ya, takut salah ngomong sih sebenarnya. Tapi buat aku pribadi ya, pola hidup aku tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ada ataupun tidak ada dia, fine aja gitu. Nyesel nggak nikah sama Stuart? Enggak sih, nggak ada yang disesali karena kalau nggak ketemu dia mungkin aku tidak bisa lihat Arkana sekarang. Nyesel nggak akhirnya menikah 2 kali? Dan ternyata gagal kedua kali? Enggak ada penyesalan sih, justru lebih bersyukur. Bersyukurnya adalah pertama punya Arkana, kedua aku bersyukur karena aku tahu lebih cepat. Aku tahu di 3 bulan pernikahan kita kalau yang udah harus selesai gitu. 3 bulan itu waktu yang cukup sebenarnya sangat-sangat singkat. Jadi kerasanya kayak nightmare kali ya. Jadi cuman mimpi buruk yang udah bangun, dan bersyukur kan kita kebangun daripada tidur terus gitu. Jadi ya alhamdulillah. Terus masalah cincin nikah, mahar, kamu minta yang mahal-mahal. Aduh, coba gimana nggak matre? Aduh gimana ya kalau ngomongnya. Dia tahu dari awal kalau berlian ngapain minta, banyak juga beli sendiri ya kan gitu pertama. Yang kedua, aku tidak pernah minta apapun, dialah yang ngomong mau ngasih. Jadi ya kita yang namanya mau nikah kan nungguin aja dikasihnya apa. Tapi sampai ada buku nikah, sampai beberapa saat sebelum akad, belum ada tanda-tanda tuh cincin mau ditaruh buat dia di mahar. Nah mamaku deg-degan dong. Saking sayangnya mamaku sama kita, karena mama cuma bilang gini, kalau udah di buku nikah, sekarang tamunya udah pada datang, ada media, terus juga kebetulan pada saat itu saksi-saksi kita Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor, apa nggak malu kalau sampai pernikahan batal gara-gara nggak ada cincinnya. Akhirnya mamaku keluarkanlah cincin punya mamaku pribadi dan kotaknya dari dalam tas, ditaruh untuk menyelamatkan Stu. Tapi ternyata niat baiknya mama malah dijadiin bumerang buat mama sendiri. Padahal aku bilang, ya ampun, bukannya itu artinya mamaku sayang ya sama kita, supaya kita nggak malu di tengah-tengah pernikahan jadi batal cuman gara-gara itu. Gitu. Apakah akhirnya menikah cuma hanya sekedar image doang karena takut malu, Ti? Enggak sih. Ngapain malu? Sekarang juga kayaknya kalau dibilang takut malu harusnya sekarang lebih malu daripada nikah kemarin. Tapi udahlah, malu di mata manusia kan di mata Allah belum tentu kayak gitu. Oke, kalau dilihat di media memang Rizky pada saat itu lagi bed rest ya, lagi hamil, terus habis itu juga kondisinya drop banget, lagi kurang sehat, dan terlihat mama sangat menggebu-gebu menceritakan tentang nggak begitu anak saya, ya namanya seorang ibu, itu ibu pastinya. sih pasti. Tapi apakah Rizky sendiri tidak merasa bahwa mama terlalu ikut campur dalam rumah tangga? Enggak sih, karena
selama pernikahan yang sangat singkat 3 bulan itu, aku 3 bulan belum ketemu papaku. Oke. Dan aku ketemu mama tuh jarang banget gitu. Jadi Karena Risi tinggal di karena aku tinggal di rumahku sendiri Oke. gitu. Karena aku tinggal di rumahku sendiri dan mama papa ditinggal rumahnya sendiri gitu loh. Jadi nggak pernah ada yang ikut campur. Kalau dalam segi pekerjaan mungkin iya, karena kan mamaku manajer. Yes. Jadi itu sudah aku berikan wewenang dari saat aku umur 18 tahun sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah makanya pada saat dibilang ada pemberitaan mamaku ikut campur, kesian dong mama nggak ikut campur. Mama yang namanya ibu pasti kalau anaknya sakit yang pertama ngurusin. Ya. Jadi bukan ikut campur tapi ngurusin aku karena aku ditinggal, karena aku pendarahan tidak berhenti kehamilannya, karena juga maaf ya saat aku bed rest dan aku ditinggal itu aku pipis sama pupanya di tempat tidur. Siapa yang mau ngurusin kalau bukan mamaku? Gitu. Oke, tapi Stuart merasa kalau mama kamu terlalu ikut campur. Iya, karena dia Jadi merasa tidak bisa tumbuh dewasa berdua dalam keluarga kecil, semuanya mama, disetir mama, dianggapnya disetir mama. menurut dia Ya. begitu. Padahal kayaknya dia yang nggak suka sama semua orang deh. Apakah Gitu. Stuart pernah meminta untuk mama nggak jadi manajer kamu lagi? Pernah. Ya pernah dan sedih lah pasti. Cuman ya aku cuma bisa bilang kalau nggak bisa gitu karena aku bisa kayak gini, bisa sampai jadi aku yang kayak sekarang, sampai bisa belajar nabung, punya apa, bisa menghidupkan anak-anakku pun karena mama jadi manajer aku. Gitu. Berarti mama tidak akan pernah tergantikan, tetap menjadi seorang mama, tetap menjadi seorang manajer.